Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 683. Kamar ini adalah kamar Tianai. Saat ini, di dalam ruangan, Tianai sedang duduk bersama asisten dan manajernya. Aku punya ide bagus. Tianai berkata dengan bersemangat. Ide apa? Bukankah kita datang ke Nanboin untuk mengambil biaya promosi kali ini? Asisten wanita di sebelahnya berbisik. Tidak masalah, biaya promosi masih bisa diambil dari mereka. Aku punya ide lain. Tadi ada pasangan muda di kamar 101. Gadis itu terlihat sangat tepat waktu, dan dia terlihat sedikit genit. Bagaimana kalau kita masuk ke sini? Ya, tantangannya adalah memutuskan pasangan dalam 3 hari. Tianai berbisik. Sialan, putus pasangan dalam 3 hari? Tidak mungkin, bukan? Kata manajer pria di samping. Bagaimana tidak mungkin? Tidak ada pasangan di dunia ini yang tidak bisa putus. Bahkan jika kita tidak bisa putus, melakukan tantangan seperti itu pasti akan membuat video kecil kita populer. Tidak peduli apa, kita akan membuat banyak uang. Tantangan ini belum pernah dilakukan oleh siapapun. Saya sudah melakukannya, pahlawan wanita cantik siap pakai, tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, dan tantangannya sendiri sangat topikal. Jika karakteristik ini digabungkan, akan sulit bukan untuk menjadi populer. Tianai berkata dengan penuh semangat. Sepertinya masuk akal, kata asisten wanita itu. Tapi itu agak terlalu rendah. Manajer itu mengerutkan kening. Ada apa? Beritahu mereka setelah tantangan selesai bahwa kami merekam video spoof. Semua orang tahu itu adalah spoof, jadi tidak masalah jika kita tidak bisa melakukannya. Kata Tianai. Selain itu, lebih mudah marah jika kamu melakukannya sekarang, selama kamu tidak melanggar hukum. Asisten wanita itu juga berkata. Oke, apa yang akan kamu lakukan? Tanya manajer. Rekam video dulu. Saya baru saja mengambil video dari 2 orang itu, dan saya akan mengeditnya ketika saatnya tiba. Kata Tianai, mengangkat telepon dan mengarahkannya ke dirinya sendiri, lalu menyalakan fungsi perekaman. Saudaraku, hari ini aku akan meluncurkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam 3 hari, aku akan memutuskan pasangan yang penuh kasih haha. Bukankah itu mengasyikkan? Katakan, kakak Tianai melakukan ini untuk orang lain. Jika hubungannya sangat kuat, tidak mungkin aku memutuskannya. Jika ada masalah dengan hubungan itu, ada baiknya keduanya segera putus. Pasangan yang ada di video tadi adalah tantangan kita kali ini. Please tunggu dan lihat apakah tantangannya akan berhasil dalam 3 hari. Setelah merekam video ini, Tianai meletakkan ponselnya, lalu berkata kepada asisten wanita. Kembali dan edit video ini ke video yang baru saja saya rekam. Di bawah adalah video pasangan itu. Oke. Asisten wanita itu mengangguk. Oke, mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Kalian cari di sekitar ruangan untuk melihat apakah ada sesuatu yang bisa diributkan. Kata Tianai. Baik. Asisten dan manajer bangkit dan menggeledah ruangan bersama. Tujuan mereka adalah menemukan tempat-tempat buruk di ruangan itu, memotretnya, dan kemudian membawa barang-barang ini ke pemilik penginapan. Tujuannya sangat sederhana, yaitu memanfaatkan hal-hal tersebut untuk meminta biaya promosi. Inilah yang disukai banyak selebritas internet. Pergi ke beberapa toko selebritas internet dan pura-pura check-in, lalu cari tahu kekurangan toko ini. Setelah Anda menemukannya, Anda akan pergi ke bos untuk meminta biaya promosi. Jika bos tidak membayar, Anda akan membeberkan kekurangan toko ini keluarlah. Jika bos memberikannya, maka video yang diposting di internet tidak akan memiliki kekurangan tersebut, dan akan diganti dengan pujian. Saat ini, Stephen Lin dan Gu Feiyan tidak tahu bahwa mereka berdua telah menjadi target tantangan Tianai. Tianai berjalan ke balkon dan menoleh untuk melihat balkon di sebelahnya. Meskipun tidak ada seorang pun di balkon, masih ada bayangan Gu Feiyan di mata Tianai. Sebagai selebritas internet besar dengan jutaan penggemar, dengan penampilannya yang tampan, Tianai telah tidur dengan banyak selebritas wanita cantik, dan banyak penggemar wanita juga tidur, tetapi dia belum pernah melihat wanita seperti Gu Feiyan. Adegan Gu Feiyan berdiri di balkon bersandar di pagar untuk melihat ke kejauhan telah terpatri dalam benak Tianai. Alasan mengapa Tianai ingin menantang adalah, di satu sisi, untuk membuat materi video, dan di sisi lain, sebenarnya untuk dirinya sendiri. Jika dia benar-benar dapat membubarkan pihak lain,
Bukankah dia akan memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya? Memikirkan sosok dan penampilan si cantik, Tian Ai merasa panas di sekujur tubuhnya. Ini benar-benar murah untuk pria itu? Haruskah itu berantakan di kamar sekarang? Tian Ai berpikir sendiri sambil melihat ke jendela Prancis yang tertutup. Saat ini, di kamar Stephen Lin, Gu Feiyan membuka pintu kamar mandi dan berjalan keluar. Dia mengenakan baju renang one piece putih susu, dengan leher V yang dalam di tengah, dan lapisan tule di kerahnya, yang sedikit menutupi tubuh anggun Gu Feiyan, tetapi setelah direndam dalam air, itu mungkin tidak transparan. Apa bedanya? Bagaimana? Gu Feiyan bertanya. Tampan memang tampan, tapi kainnya terlalu sedikit, kata Stephen Lin sambil mencubit dagunya. Tidak banyak? Saya pikir itu cukup banyak. Gu Feiyan berbalik dan berkata. Terlalu sedikit, ubah. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Lihatlah penampilan pelitmu, Gu Feiyan mendengus genit, lalu berbalik dan berjalan kembali ke kamar mandi. Ketika dia keluar lagi, baju renang di tubuhnya telah berubah menjadi merah. Baju renang ini bukan one piece, tubuh bagian atas lebih seperti balutan olahraga, dan tubuh bagian bawah adalah sepasang celana renang dengan sedikit kain perut rata. Gu Feiyan tampil sempurna di depan Stephen Lin. Bagaimana dengan yang ini? Gu Feiyan meletakkan tangannya di pinggul dan berbalik di depan Stephen Lin. Merah terlalu jelek, kata Stephen Lin. Tidak berfungsi lagi? Kalau begitu aku akan mengubahnya lagi, kata Gu Feiyan, dan berjalan ke kamar mandi lagi. Setelah mengganti beberapa set pakaian renang, Stephen Lin tidak terlalu puas, entah gayanya terlalu tua atau tidak cocok dengan sosok Gu Feiyan. Baru setelah Gu Feiyan mengenakan baju renang one piece yang menutupi seluruh tubuhnya, Stephen Lin mengangguk puas. Pada saat ini, Gu Feiyan akhirnya mengerti bahwa pakaian renang di depan itu berwarna apa saja, tidak tampan, dan bergaya kuno. Mereka disingkirkan oleh Stephen Lin karena memperlihatkan terlalu banyak daging. Sedikit? Gu Feiyan mendekat Stephen Lin dan bertanya sambil tersenyum. Apakah saya harus membiarkan Anda telanjang untuk ditunjukkan kepada pria lain? Stephen Lin bertanya balik. Kamu terlihat sangat kecil. Gu Feiyan tersenyum sedikit, lalu membuka mulutnya dan dengan ringan menggigit bibir Stephen Lin. Jika aku telanjang, aku hanya akan menunjukkannya padamu, kata Gu Feiyan. Stephen Lin hanya merasakan gelombang panas naik dari bawah tubuhnya. Tepat ketika dia hendak melakukan sesuatu, Gu Feiyan mengulurkan tangan dan meraih tangan Stephen Lin dan berjalan keluar pintu. Kamu harus mengambil fotoku yang bagus sebentar lagi, kata Gu Feiyan. Sungguh peri kecil yang mengancam jiwa. Stephen Lin tersenyum tak berdaya. Keduanya berjalan keluar ruangan dan berjalan melewati lobi ke sisi kolam renang tanpa batas. Saat ini, sudah ada beberapa orang yang berenang di kolam renang. Aku akan memasang beberapa pose di sana, kamu bisa mengambil gambar yang lebih baik untukku. Gu Feiyan melemparkan ponselnya ke Stephen Lin, lalu berlari ke tepi kolam renang dengan langkah kecil. Stephen Lin melirik ponsel Gu Feiyan. Ponsel Gu Feiyan ditutupi dengan casing ponsel halu. Ini, di casing ponsel tertulis 4 karakter Gong 11 Fa Chai dalam karakter tradisional. Casing ponsel yang menyenangkan. Stephen Lin menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, lalu mengangkat teleponnya dan memotret Gu Feiyan. Perjalanan wanita sama sekali berbeda dengan perjalanan pria. Perjalanan pria adalah makan, minum dan tidur di tempat yang berbeda, sedangkan perjalanan wanita adalah seks. Papa ini bukan papa semacam itu, ini adalah papa untuk berfoto. Jika seorang wanita bepergian tanpa mengambil gambar, itu sama saja dengan melakukan perjalanan tanpa biaya, seperti makan tanpa biaya jika dia tidak mengambil gambar sebelum makan. Gu Feiyan adalah perwakilan dari wanita paling biasa. Dia terus membuat bentuk cekung dan membuat berbagai gerakan. Stephen Lin tidak pernah berhenti memegang telepon sejenak, dan jika Gu Feiyan digantikan oleh Yao Forjing, sangat tidak mungkin bagi Kalista Yao untuk melakukan hal seperti itu. Kalista Yao lebih suka diam, membaca buku, minum kopi, dan linglung. Dari kedua wanita itu, yang satu menjalani kehidupan yang halus, begitu halus sehingga ada rasa jarak, sementara yang lain melekat pada bumi, seperti wanita biasa. Semakin banyak orang di tepi kolam renang, baik pria maupun wanita, pada dasarnya tampil sebagai pasangan. Setelah Stephen Lin mengambil setidaknya 100 foto Gu Feiyan akhirnya puas. Dia melompat ke kolam renang dan berenang dengan gembira di kolam. Stephen Lin menemukan kursi pantai di dekatnya dan berbaring di atasnya. Ada payung di kursi pantai,
yang menghalangi sinar matahari dan membawa kesejukan bagi Stephen Lin. Stephen Lin menutup matanya dengan nyaman. Tidak lama kemudian, Gu Feiyan datang ke sisi Stephen Lin. Aku sangat lelah, istirahatlah. Gu Feiyan bergumam dan duduk di sebelah Stephen Lin, membelakangi Stephen Lin. Stephen Lin mengulurkan tangannya dan meletakkannya di pinggang Gu Feiyan, menggosoknya dengan lembut. Kenapa? Ada begitu banyak orang yang menonton di sini. Kata Gu Feiyan dengan suara rendah. Apa yang salah dengan menyentuh pinggangmu? Apakah itu melanggar hukum? Tanya Stephen Lin. Maka lebih baik tidak menyentuh pakaian? Kata Gu Feiyan. Tampaknya ada beberapa kebenaran dalam apa yang kamu katakan, tapi aku tidak bisa mendapatkan siammu. Stephen Lin mengerutkan kening. Siapa yang menyuruhmu membiarkanku memakai baju terusan? Gu Feiyan mendengus dengan angkuh. Pada saat ini, Stephen Lin menyesal membiarkan Gu Feiyan memakainya dengan sangat konservatif. Jika dia baru saja mengenakan penutup dada, bukankah dia bisa merasa nyaman sekarang? Saat ini, Tianai berjalan dari samping sambil memegang gimbal ponsel dan ponsel. Bagaimana kabarmu, dua tetangga? Tianai menyapa Stephen Lin dan Gu Feiyan sambil tersenyum. Halo. Gu Feiyan mengangguk. Stephen Lin melirik Tianai dan berkata, apakah Anda merekam video? Benar, saya seorang blogger video dan saya merekam hidup saya untuk bekerja. Jadi ponsel saya selalu merekam. Nama saya Tianai, Anda bisa cari aku dengan cepat. Tianai menjelaskan. Aku tahu kamu, pembawa berita selebriti internet dengan jutaan penggemar. Kata Gu Feiyan. Ya, begitulah. Saat ini saya sedang mengerjakan edisi khusus Nanboin. Saya ingin melakukan wawancara dengan Anda dan hanya mengajukan beberapa pertanyaan sederhana. Saya harap Anda dapat membantu saya dengan ini. Saya akan mentraktir Anda untuk makan malam nanti. Tianai tersenyum. Tanya. Gu Feiyan tidak bermaksud menolak sama sekali, dan langsung setuju. Stephen Lin melirik Gu Feiyan, merasa sedikit aneh, Gu Feiyan ini, mengapa dia begitu saja setuju? Bab 684. Maaf, apa hubungan kalian berdua? Tianai mengajukan pertanyaan pertamanya, yang tidak ada hubungannya dengan penginapan. Kita berdua, menurutmu apa hubungannya? Gu Feiyan memandang Stephen Lin dan bertanya. Pasangan? Stephen Lin segera menjawab, hubungan antara keduanya telah dikonfirmasi, jadi tidak ada masalah sebagai pasangan. Hehe, aku juga bisa melihatnya. Kalian berdua sangat cocok. Lalu, apakah perjalananmu ke kota Xiaoli kali ini dianggap sebagai liburan? Bolehkah aku bertanya apa pekerjaanmu? Tianai bertanya kepada Jalan. Kami memang di sini untuk liburan. Saya seorang pengacara dan pacar saya menjalankan bisnisnya sendiri. Kata Gu Feiyan. Pengacara? Aku tidak berharap kamu menjadi Legally Blonde. Dulu aku paling suka menonton film pengacara. Pengacara wanita berjas sangat menarik, sama seperti kamu. Tianai tertawa. Terima kasih atas pujiannya. Gu Feiyan tersenyum malu-malu. Melihat ekspresi Gu Feiyan, Tianai melanjutkan. Kalian berdua tidak boleh terlalu muda. Kapan kalian akan menikah? Begitu pertanyaan ini muncul, Gu Feiyan dan Stephen Lin saling memandang, tidak berbicara. Keduanya menegaskan bahwa hubungan mereka belum lama, meski sudah lama saling kenal, masih agak aneh untuk mengatakan bahwa mereka akan segera berkembang menjadi pernikahan. Keraguan-raguan keduanya membuat Tianai dengan tajam menangkap sesuatu, dia berkata sambil tersenyum. Pernikahan adalah peristiwa besar, tapi jangan terburu-buru. Mari kita lewati pertanyaan ini dulu. Saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Anda tentang Nanboines pertanyaan pertama? Apa kesan pertama Anda? Penginapannya sangat bagus, lingkungannya sangat bagus, dan para pelayannya sangat antusias. Saya baru saja check-in, dan saya pikir itu memenuhi harapan psikologi saya. Kata Gu Feiyan. Sepertinya Anda masih sangat puas dengan penginapan. Itu saja, Bu. Saya berencana untuk melakukan evaluasi penginapan yang lebih mendalam. Jika hanya saya yang melakukan evaluasi, kredibilitasnya mungkin tidak cukup. Saya berharap untuk mengundang kalian-kalian berdua akan menjadi tamu istimewa saya untuk periode evaluasi ini. Bersama saya, kami akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh penginapan, dari perangkat keras hingga perangkat lunak. Tentu saja, saya tidak akan membiarkan Anda bantuan sia-sia.
Selama periode ini saya akan menanggung semua pengeluaran Anda di penginapan. Bagaimana pendapat kalian berdua? Tian Ai menatap Gu Feiyan dan Stephen Lin sambil tersenyum dan bertanya. Ini? Gu Feiyan ragu sejenak dan berkata. Ini masih tidak perlu. Hah? Tian Ai tertegun, mengapa ini berbeda dari yang dia pikirkan? Dalam konsepsinya, setelah dia memberikan kondisi yang begitu baik, pihak lain pasti akan sangat setuju, sehingga dia bisa tetap berhubungan dengan kecantikan di depannya atas nama syuting video, tetapi dia tidak mengharapkan kecantikan itu. Untuk menolak. Mungkinkah ini juga pemiliknya yang tidak kekurangan uang? Tian Ai melirik pihak lain, pria itu biasa saja, tidak ada cara lain untuk mengatakan bahwa dia kaya kecuali tampan. Wanita itu juga sangat biasa, dan baju renangnya juga sangat tua, gayanya juga tidak terlihat seperti orang kaya. Karena tidak ada kekurangan uang, mengapa menolak? Apakah karena tidak ada cukup uang? Tian Ai merasa penjelasan ini masuk akal, jadi dia segera berkata, selain menanggung pengeluaranmu, aku juga bisa memberimu beberapa biaya tenaga kerja tambahan. Kami di sini untuk liburan kali ini, dan kami tidak ingin menjadi terlalu banyak mengganggu. Gu Feiyan menggelengkan kepalanya, tetapi masih menolak permintaan Tian Ai. Kali ini Tian Ai tidak bisa duduk diam. Dia berkata, kalian berdua, jujur saja, saya dapat memilih banyak orang, tetapi saya pikir Anda lebih cocok untuk tampil di video saya. Anda harus tahu bahwa banyak orang bahkan ingin untuk membelanjakan uang pergi ke video saya, dan Anda tidak hanya dapat menonton video saya, tetapi juga menghasilkan uang darinya. Saya pikir hal yang baik seperti itu jarang terjadi di era ini. Orang harus berhenti ketika mereka tidak terlalu serakah. Pacarku, saya bilang, saya tidak mau diganggu. Apa kamu tuli dan tidak bisa mendengar? Melihat bahwa Tian Ai masih di sela-sela mencoba membujuk mereka, Stephen Lin berbicara dengan ketidakpuasan. Jika bukan karena Gu Feiyan yang tampaknya memberikan wajah Tian Ai, Stephen Lin akan mendorong apa yang disebut pembawa berita selebriti internet ini jauh. Maaf. Melihat ketidaksabaran Stephen Lin, Tian Ai dengan cepat meminta maaf sambil tersenyum, dan kemudian berkata, saya sangat berharap Anda bisa menjadi tamu saya. Karena Anda tidak mau, lupakan saja. Terima kasih. Keduanya menerima wawancara saya, dan sampai jumpa lagi. Setelah berbicara, Tian Ai berbalik dan pergi. Kamu sangat mendominasi. Gu Feiyan memandang Stephen Lin sambil tersenyum dan berkata, orang bodoh ini tidak bisa mengerti ucapan manusia, jadi aku hanya bisa bersikap kasar. Stephen Lin mengangkat bahu tak berdaya. Benar-benar sedikit mati otak. Gu Feiyan mengangguk setuju. Kalau begitu kamu masih setuju dengan wawancaranya? Apakah kamu bebas? Stephen Lin bertanya. Gu Feiyan mendengus dengan angkuh, tanpa menjelaskan apapun. Alasan mengapa dia setuju dengan wawancara Tian Ai adalah karena dia memiliki beberapa pertimbangan yang cermat. Tian Ai adalah pembawa berita selebritas internet dengan jutaan penggemar, dan videonya diposting di internet. Begitu dia dan Stephen Lin meninggalkan negara itu, semua orang akan tahu dia adalah pacar Stephen Lin. Ini adalah perilaku yang mirip dengan menyatakan kedaulatan. Dia tidak ingin memberitahu orang-orang di seluruh dunia bahwa dia telah menjadi pacar Stephen Lin. Jadi ada baiknya untuk menunjukkannya melalui kamera orang lain. Ini agak bersifat kekanak-kanakan, jadi Gu Feiyan tentu saja tidak akan menjelaskannya dengan jelas kepada Stephen Lin. Di sisi lain, Tian Ai kembali ke lobi penginapan, dan bertemu dengan asisten dan manajer wanita. Bagaimana? Agen itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Pria itu memusuhi saya. Dapat dilihat bahwa dia memiliki rasa krisis. Seorang pria hanya akan menunjukkan permusuhan ketika dia cocok untuk pria lain yang memiliki rasa krisis. Kata Tian Ai sambil tersenyum, dan dia memberitahu Stephen Lin kepadanya bahwa ketidaksabaran Stephen Lin dianggap sebagai perasaan krisis Stephen Lin. Tentu saja, ini benar dalam banyak kasus. Seorang pria biasanya akan merasakan krisis ketika seorang pria aneh dan luar biasa tiba-tiba muncul di samping pacarnya, dan rasa krisis ini memanifestasikan setelah wajah adalah permusuhan. Itu pasti. Kamu tampan, kamu adalah selebriti internet besar, dan kamu punya uang. Bahkan laki-laki pun akan merasakan krisis terhadapmu. Jadi bagaimana kerja sama kalian di masa depan? Manajer itu bertanya lagi. Diganggu oleh laki-laki? Saya pikir perempuan itu sepertinya punya ide, tapi laki-laki itu tidak senang. Jangan khawatir. Toh, masih ada waktu. Saya hanya bertanya ke meja depan, kamar 101 sudah dibuka untuk 5 orang. Hari, kita masih bersenang-senang butuh beberapa hari untuk berhubungan, tapi tantangan kita adalah 3 hari. Cukup waktu. Kata Tian Ai.
Apakah kamu begitu percaya diri? Agen itu bertanya. Tentu saja. Sudut bibir Tian Ai meringkuk, dan dia berkata, tidak ada wanita yang bisa menolak pesonaku. Tidak ada sudut dalam hidupku yang tidak bisa aku gali. Ngomong-ngomong, apakah mobil sportku sudah dibawa? Selesai? Dalam perjalanan, saya bisa sampai di sana besok pagi. Mobilnya tak ternilai harganya. Jika bukan karena syuting video pendek untuk Anda di kota Xiaoli kali ini, perusahaan akan enggan menyewa mobil sebagus itu. Kata agen itu. Saya juga menghasilkan uang untuk perusahaan. Wall keluar dari saya. Bera. Pak, banyak yang Anda investasikan pada saya? Bukankah saya menggandakannya beberapa kali dan mendapatkannya kembali untuk perusahaan? Ngomong-ngomong, apakah Anda sudah mencari apakah ada yang bisa kamu lakukan dengan itu? Di mana pegangannya? Tanya Tian Ai. Sungguh tidak. Manajer itu mengangkat bahu tak berdaya dan berkata, kamarnya tidak berbau aneh, pencahayaannya bagus, dan kamar mandinya juga sangat bersih dan rapi, tanpa cacat. Kata Tian Ai. Kurasa aku bisa membuat keributan di tepi kolam itu. Aku berencana memasukkan beberapa barang kotor ke sana saat tidak ada orang. Bisik agen itu. Dalam bisnis ini, Nanbo Hotel paling terkenal dengan kolam renang tanpa batasnya. Menempatkan beberapa barang kotor di dalamnya pasti akan memberikan efek terbaik. Kata Tian Ai. Hal ini harus dilakukan pada malam hari ketika tidak ada orang di sekitar. Sulit dilakukan dengan terlalu banyak orang saat ini, jadi kembalilah pada malam hari. Kata manajer. Baiklah, bagus. Di sini mereka berdiskusi tentang menambahkan sesuatu ke kolam renang. Dan di sisi lain, Stephen Lin dan Gu Feiyan meninggalkan kolam renang bersama. Setelah diejek oleh Tian Ai, keduanya kurang tertarik, jadi mereka hanya membuat janji untuk berbelanja di kota kuno terdekat. Mengenakan pakaian sederhana, keduanya pergi ke jalan. Di Danau Erhai adalah kota kuno bernama Shuanglang. Kota kuno adalah gaya khas kota Guchun di barat daya, karena bukan hari libur, tidak banyak orang di kota kuno. Di pintu masuk kota kuno, banyak orang yang mengenakan pakaian Raja Kera dan Ju Bajie berfoto bersama mereka. Biayanya 20 yuan untuk berfoto. Kalau soal uang, konon dihitung dengan kepala tuhet basis, dan lebih dari 100 yuan ditipu. Stephen Lin dengan senang hati menyaksikan Gu Feiyan membayar uang dibandingkan dengan sejumlah kecil uang yang ditipu. Stephen Lin lebih suka melihat Gu Feiyan ditipu. Namun, Gu Feiyan bukanlah orang yang baik. Setelah membayar uangnya, dia segera menelepon hotline pengaduan turis di Gucheng, dan kemudian dengan jelas memberitahu pihak lain tentang identitas pengacaranya. Dalam waktu kurang dari 5 menit, sebuah mobil manajemen kota bergegas dan menangkap semua wukong bajie di gerbang kota. Mereka tidak hanya memberikan kompensasi kepada Gu Feiyan untuk harga aslinya, tetapi mereka juga memberi Gu Feiyan beberapa tempat wisata, tiket atau semacamnya. Gelombang Gu Feiyan ini menghasilkan banyak uang, sementara bajie dan wukong dengan menyedihkan ditangkap dan dididik oleh tim manajemen kota. Tampaknya tim manajemen kota jauh lebih kuat daripada sang Buddha. Jadi, kamu tahu bahwa akan ada jebakan seperti itu. Apakah kamu sengaja melompat ke dalamnya karena tiket di tanganmu? Stephen Lin menatap Gu Feiyan dengan bangga memamerkan rampasannya. Penasaran bertanya. Itu benar, aku tidak bodoh. Ada penipuan seperti ini di seluruh dunia. Jika aku ditipu, aku bodoh. Aku hanya bermain trik. Mereka hanya bisa menganggap mereka sial saat bertemu denganku. Kata Gu Feiyan dengan bangga. Luar biasa. Stephen Lin mengacungkan jempol karena kagum. Ayo pergi, ayo keliling kota kuno lagi. Kudengar ada banyak pencuri di sini. Kata Gu Feiyan dengan mata berbinar. Hati Stephen Lin bergetar. Orang biasa ini mencoba menghindari pembantaian saat dia keluar. Mengapa Gu Feiyan terlihat seperti dia masih menantikan untuk dibantai? Apakah ini naluri profesional seorang pengacara? Bab 685. Hari ini, para pedagang yang tidak bermoral di kota kuno itu telah dirampok. Seperti yang kita semua tahu, hal yang paling diperlukan di berbagai kota kuno adalah pedagang yang membantai pelanggan. Beberapa dari mereka memiliki harga yang tidak diketahui, dan mereka akan memanipulasi harga saat Anda membayar tagihan. 2. Ada juga barang palsu dan jelek yang dijual sebagai produk asli. Semua jenis penipuan tidak jarang terjadi di kota-kota kuno. Dan pada dasarnya turis hanya bisa menderita kerugian bodoh karena mereka tidak mengenal tempat itu. Pedagang yang tidak bermoral ini tidak berniat menjadi pelanggan tetap. Bagaimanapun, mereka dapat menipu gelombang trik, dan semua orang sangat pintar. Bahkan jika mereka menipu Anda, mereka tidak akan memberi Anda pegangan.
Namun, ini bukan apa-apa saat bertemu Gu Feiyan, yang adalah seorang pengacara. Gu Feiyan sangat akrab dengan aturan dan peraturan hukum industri dan perdagangan. Begitu ada situasi di mana dia dibantai, dia tidak akan mengekspos Anda di tempat. Dia akan langsung menghubungi hukum industri dan perdagangan, dan kemudian industri dan orang-orang komersial akan datang. Pengusaha dan pedagang yang tidak bermoral di kota kuno sebenarnya memiliki pemahaman yang diam-diam, yaitu jika orang lain tidak melaporkannya, saya akan mengabaikan Anda, dan jika orang lain melaporkannya, saya akan mengurusnya. Menciptakan lebih banyak nilai ekonomi untuk kota kuno, dan kedua, tidak akan membuat orang berpikir Anda menegakkan hukum secara pasif. Dalam keadaan normal, sangat sedikit orang yang akan melaporkannya. Ketika semua orang keluar untuk bermain, adalah normal untuk ditipu 180 yuan. Oleh karena itu, bisnis dan industri di kota kuno pada dasarnya dalam keadaan menganggur. Tanpa diduga, mereka bertemu Gu Feiyan hari ini. Gu Feiyan melakukan panggilan telepon ke industri dan perdagangan untuk mengungkapkan identitasnya sebagai pengacara, tetapi pihak lain tidak berani mengendur, dan segera bergegas ke tempat kejadian untuk menanganinya. Setiap kali Gu Feiyan dibantai, dia akan meninggalkan semua bukti. Ketika buktinya kuat, penanganan masalah apapun sangat sederhana. Para pedagang bersedia membayar harga yang sesuai kepada Gu Feiyan untuk menenangkan masalah tersebut. Kami aman. Jadi, Gu Feiyan pergi jauh-jauh untuk memeras. Tidak, dia pergi jauh-jauh untuk mempertahankan haknya, dan namanya menyebar ke seluruh kota kuno dan Biro Industri dan Perdagangan dalam satu sore. Orang-orang dari Biro Industri dan Komersial sering kembali ke biro ketika Gu Feiyan menelepon. Belakangan, ketika mereka mendengar operator mengatakan bahwa ada kasus, mereka semua secara naluriah gemetar. Pada akhirnya, saat malam tiba, Gu Feiyan tidak bisa lagi menghadapi pembantaian itu. Foto-fotonya telah tersebar di seluruh pedagang berhati hitam, ditambah dia cantik dan mudah dikenali. Begitu semua orang melihatnya datang, mereka segera menjadi pedagang paling jujur, berharap mereka bisa mengirim sesuatu ke Gu Feiyan untuk Gu Feiyan Go, dengan imbalan keamanan toko Anda sendiri. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda pengacara adalah hooligan terbesar. Anda makan dan mendapatkan kartu dengan kedok hukum. Saya belum menghabiskan 1 sen pun di babak ini, dan Anda memiliki begitu banyak hal. Ini terlalu banyak. Luar biasa. Stephen Lin memutar beberapa kantong plastik di tangannya, dan dengan tulus memuji Gu Feiyan. Apa maksudmu dengan menggunakan hukum untuk makan dan mendapatkan kartu? Jika kamu tidak dapat berbicara, jangan katakan itu. Saya menggunakan hukum untuk melindungi hak saya secara wajar. Saya tidak memeras mereka. Saya hanya bertanya kepada mereka. Untuk membayar 3 kali lipat dari jumlah uang yang mereka curangi padaku. Kompensasi, ini masuk akal dan legal. Gu Feiyan mengangkat dagunya dengan bangga dan berkata, seolah dia meremehkan pernyataan Stephen Lin. Ya, saya pernah mendengar orang mengatakan bahwa hukum hanyalah mainan bagi mereka yang mengerti hukum. Saya tidak terlalu percaya pada saat itu, tapi saya percaya sekarang. Ketika berurusan dengan pengacara Anda benar-benar harus bekerja keras. Jika tidak, Anda mengacaukannya secara tidak sengaja. Kata Stephen Lin. Apa maksudmu ditiduri olehku secara tidak sengaja? Apakah aku mengacaukanmu? Gu Feiyan bertanya dengan tidak puas dengan bibirnya cemberut. Saya hanya membuat analogi. Stephen Lin menjelaskan. Analogi ini sama sekali tidak tepat. Premis bagi kita untuk menerapkan hukum adalah bahwa pihak lain melanggar hukum. Soalnya, ada banyak bisnis jujur di sepanjang jalan, dan saya tidak melakukan apapun terhadap mereka, bukan? Kata Gu Feiyan. Itu benar, saya salah, saya akan membayar makanannya nanti. Stephen Lin berkata dengan senyum di wajahnya. Tidak terlalu buruk aku memeriksa panduannya, dan ada restoran khusus yang lezat bernama Naxi Prince di dekatnya. Kamu tidak hanya bisa makan makanan enak, tapi kamu juga bisa menonton pertunjukan rakyat mereka. Ayo pergi. Kata Gu Feiyan dengan itu, dia mengambil tangan Stephen Lin dan berjalan ke samping. Stephen Lin tersenyum, dan bersama Gu Feiyan selalu merasakan sesuatu yang baru, yang membuat Stephen Lin merasa sangat nyaman di hatinya. Keduanya berjalan mengitari gang untuk waktu yang lama, dan akhirnya sampai di pintu masuk sebuah restoran dengan dekorasi sederhana. Plak restoran bertuliskan, Pangeran Naxi. Di dalam pintu terdapat halaman dengan ciri khas yang sangat etnik. Melewati halaman tersebut, terdapat aula yang sederhana dan sederhana di depan Anda. Berjalanlah. Bagaimana? Lingkungannya tidak buruk. Kata Gu Feiyan.
Bagus sekali. Stephen Lin mengangguk. Saat ini, pelayan datang dan bertanya. Berapa banyak dari kalian yang makan? 2, kata Gu Feiyan. Silakan ikuti saya. Pelayan membawa mereka berdua ke meja persegi kecil di sebelah mereka. Begitu keduanya duduk, mereka melihat beberapa tamu lagi memasuki aula. Stephen Lin dan Gu Feiyan mengenal orang-orang ini, mereka adalah Tianai dan rombongannya. Kali ini mereka tidak hanya bertiga, ada juga beberapa pria dan wanita tampan. Sebanyak 7 atau 8 orang masuk dengan tergesa-gesa dari luar pintu, lalu duduk di meja besar di bawah pengaturan pelayan. Rasanya benar-benar seperti hantu yang tertinggal. Kata Stephen Lin. Jangan bicara tentang aku seperti itu, mereka hanya berpikir bahwa pacarmu dan aku terlihat lebih baik, jadi mereka hanya ingin lebih sering berhubungan denganku. Mengapa kamu berpikiran sempit? Gu Feiyan menggoda dengan eksentrik. Hah? Kamu belum bermain selama sehari? Apakah kamu pergi ke rumah untuk mengekspos ubinnya? Stephen Lin bertanya pada Gu Feiyan dari samping. Pukul aku, ayah, jenis yang memukul dengan keras. Gu Feiyan mengedipkan mata pada Stephen Lin. Kamu tunggu. Stephen Lin mendengus dingin, menatap Gu Feiyan dengan kejam dan berkata. Gu Feiyan mengecilkan lehernya dan berkata dengan sedih. Aku sangat takut. Aku khawatir sekarang sudah terlambat. Stephen Lin berkata dengan senyum mengerikan. Kamu benar-benar membuatku marah. Kalau begitu, mereka akan menunggumu untuk menghukumnya. Gu Feiyan menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Keduanya menggoda di sini, dan Tianai di sisi lain sudah mengangkat teleponnya dan memulai siaran langsung. Setrika tua, hari ini adalah pertemuan para penggemar klan surgawi kita di kota Xiaoli. Klan surgawi kita telah mengalami pasang surut selama bertahun-tahun, dan kita sudah seperti keluarga. Tanpa Anda, saya tidak akan berada di tempat saya hari ini. Jika Anda memiliki mereka yang ada di dekatnya, datang untuk minum ngomong-ngomong, saudara-saudara, saya akan bermain PK dengan biksu malam ini. Biksu itu berkata bahwa tidak ada seorang pun di keluarga kami, dan bahwa keluar. Erga kami adalah sampah. Saya punya untuk berjuang untuk nafasku malam ini. Saudara-saudara, siapkan uang untukku, ayo kita bercinta dengannya. Tianai berbicara dengan penuh semangat ke kamera, dan para penggemarnya di sekitarnya juga berdebat, dan meja menjadi sangat berisik. Semua orang di sekitar melihat ke meja mereka, tetapi setelah melihat nomor mereka, tidak ada yang berani melangkah maju dan meminta mereka untuk diam. Tianai, pasangan itu ada di sana. Manajer menjulurkan tangan Tianai dan melirik Stephen Lin. Tianai juga melihat ke arah Stephen Lin, dan setelah melihat Stephen Lin dan Gu Feiyan, tatapan lucu muncul di mata Tianai. Ayo kita mainkan beberapa permainan nanti, untuk menambah kesenangan, kata Tianai kepada orang-orang di sekitarnya. Oke, bos, apa yang kamu bicarakan? Ayo mainkan sesuatu yang mengasyikkan. Orang-orang di sekitar berkata satu demi satu. Ayo main jujur atau tantangan, kata Tianai. Oke. Semua orang bersorak, dan segera mulai mengatur dan bermain game. Di sisi lain, Lin Zi memerintahkan agar makanan mereka diantarkan. Stephen Lin juga secara khusus memesan sebotol anggur buah lokal. Keduanya makan dan minum anggur, dan suasananya sangat bagus. Ketika aku bersamamu, aku bahkan tidak ingin melihat ponselku, kata Gu Feiyan dengan cinta di matanya. Dia belum pernah melihat ponselnya sejak dia pergi berbelanja dengan Stephen Lin, karena orang itu yang paling dia sukai adalah di depan matanya. Dia sama sekali tidak punya keinginan untuk membuang waktu melihat gangguan lain. Stephen Lin tersenyum, dan diam-diam mengulurkan tangan untuk memegang tangan Gu Feiyan. Gu Feiyan mengungkapkan cintanya sepanjang waktu. Perasaan ini membuat hati Stephen Lin sangat hangat, dan kehangatan semacam ini juga biarkan Stephen Lin untuk sementara melupakan apa yang terjadi di luar. Apakah itu adalah gugatan Kalista Yao, atau gosip Amirah Haniah? Di mata Stephen Lin, tidak masalah sama sekali. Kalau begitu jangan lihat ponselmu, jangan lihat selama beberapa hari, kata Stephen Lin. Oke, jangan menontonnya jika kamu tidak membacanya, kata Gu Feiyan, menyerahkan ponselnya kepada Stephen Lin dan berkata, ayo, matikan ponselku. Benarkah? Stephen Lin bertanya dengan jalan setengah senyum. Tentu saja, matikan. Saya biasanya punya sedikit teman, dan saya tidak terlalu banyak mengobrol dengan orang. Saya sudah menjelaskan semuanya sebelum saya keluar. Tidak ada yang akan mencari saya kecuali ayah saya.
Saya juga akan meninggalkan telepon Anda. Nomor ke saya. Ayah, dia tidak bisa menghubungi saya. Jadi dia secara alami akan menemukan Anda, jadi ponsel saya sama sekali tidak berguna. Kata Gu Feiyan. Stephen Lin memegang ponsel Gu Feiyan, merasa sedikit emosional. Saat ini, banyak orang menganggap ponsel sebagai sesuatu yang lebih penting daripada hidup mereka, dan ada banyak rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Terlalu sedikit orang seperti Gu Feiyan yang tidak bergantung pada ponsel sama sekali. Tentu saja, bukan karena dia tidak bergantung padanya sama sekali. Tetapi sekarang Gu Feiyan memiliki seseorang yang lebih dapat dipercaya di depannya, jadi dia secara alami kehilangan minat pada telepon. Stephen Lin menekan tombol mati dan mematikan telepon Gu Feiyan. Dia melakukan ini bukan karena dia takut Gu Feiyan bermain dengan ponselnya, tetapi karena dia tidak ingin Gu Feiyan tahu tentang pasang surut di luar. Kasus pembagian properti antara dia dan Kalista Yao telah menjadi berita utama di berita lokal di kota Haixia, dan semua grup WeChat utama meneruskan berita terkait, dan bahkan beberapa situs portal besar, seperti Toutiao, memiliki berita terkait. Jika Gu Feiyan mengetahui tentang hal ini, maka dengan kepribadian Gu Feiyan, rencana perjalanan berikutnya mungkin hancur. Jadi cara terbaik adalah memblokir sumber berita Gu Feiyan dan bersenang-senang Tuhan. Untuk yang lain, kita akan membicarakannya setelah kita pergi kembali. Bab 686. Dengan cara ini, Gu Feiyan diblokir oleh Stephen Lin dari semua sumber berita tanpa ponsel. Tidak mungkin dia mengetahui apa yang terjadi pada Stephen Lin untuk saat ini. Gu Feiyan tidak merasakan sesuatu yang aneh, dia berpikir bahwa Stephen Lin hanya bermain-main dengannya. Dia memiliki kepercayaan tanpa syarat pada Stephen Lin, apalagi mematikan ponselnya. Bahkan jika Stephen Lin menaruh pisau di lehernya, dia akan melakukannya tidak memiliki rasa takut di hatinya. Karena dia tahu bahwa Stephen Lin tidak akan menyakitinya. Jika Stephen Lin benar-benar ingin membunuhnya, maka dia rela mati. Ini adalah cintanya pada Stephen Lin. Pada saat ini, terdengar sorak-sorai tidak jauh dari sebelah. Stephen Lin dan Gu Feiyan menoleh ke belakang dan menemukan bahwa itu adalah meja Tianai. Tianai berdiri di bawah ejekan semua orang, melihat sekeliling dan berkata, "Teman-teman, maafkan aku kalah dalam permainan kebenaran atau tantangan dengan teman-teman ini. Aku akan menambah pamor wanita tercantik yang hadir." Orang-orang di sekitar mendengar ini, mereka segera melihat sekeliling, dan semua orang ingin melihat siapa wanita tercantik yang hadir. Setelah Tianai melihat sekeliling, dia menatap Gu Feiyan. Saat ini, banyak pelanggan di toko juga mengalihkan perhatian mereka ke Gu Feiyan. Gu Feiyan adalah wanita cantik, dia membutuhkan wajah yang baik dan sosok yang baik. Hal yang paling langka adalah semua bagian tubuhnya asli. Itu tidak akan memberi orang perasaan operasi plastik, ditambah temperamennya sebagai pengacara itu telah membawa perbaikan. Jadi Gu Feiyan jelas merupakan wanita tercantik di restoran ini hari ini. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah wanita tercantik di kota kuno ini. Sambil menyalakan siaran langsung, Tianai berjalan menuju Gu Feiyan. Penggemar Tianai mencemooh, dan seluruh hotel sangat bising. Para tamu di sekitar semua memandang Tianai dengan iri. Tidak semua orang bisa menggunakan nama permainan untuk meningkatkan pamor kecantikan. Tianai berjalan ke sisi Gu Feiyan, dan menyapa Gu Feiyan dan Stephen Lin. "Kita bertemu lagi, kalian berdua," kata Tianai sambil tersenyum. Gu Feiyan memandang Tianai sambil tersenyum dan berkata, "Ya, kebetulan sekali." Stephen Lin memiringkan kepalanya dan menatap Tianai. Dia benar-benar ingin melihat apa yang ingin dilakukan orang ini. "Seperti yang baru saja Anda dengar, kami bermain truth or dare. Saya kalah dan memilih dare. Mereka meminta saya untuk menemukan wanita tercantik di ruangan itu, dan kemudian menambahkan prestisenya. Saya melihat seluruh hotel yang terindah di sana. Bukan wanita yang lebih baik darimu, Nona Gu." Tianai berkata sambil tersenyum, dia sudah tahu nama Gu Feiyan di wawancara sebelumnya. Jadi sekarang dia memanggil Gu Feiyan Nona Gu. "Terima kasih." Gu Feiyan berkata dengan malu-malu. "Aku hanya rata-rata, bukan yang paling cantik." "Kalau begitu Nona Gu, kamu pasti terlalu rendah hati." Tianai berkata sambil tersenyum. "Jangan katakan bahwa kamu di sini. Bahkan jika Anda ada di sini di antara wanita yang pernah saya temui dalam hidup saya, Nona Gu, Anda dapat dianggap paling cantik." Setelah mengatakan ini, Tianai menatap Stephen Lin dan berkata, "Tuan Lin, saya harap Anda tidak keberatan saya memuji Anda begitu banyak pacar. Saya tidak punya pikiran lain, hanya pujian sederhana." "Saya tidak keberatan." Stephen Lin mengangkat bahu, dia benar-benar tidak keberatan Tianai membual Gu Feiyan sama sekali. Senyum sombong samar-samar muncul di sudut mulut Tianai. Dari sudut pandangnya,
Kecemburuan Stephen Lin pasti telah terbalik sekarang, tetapi dia tidak menunjukkannya. Yang ingin dia lakukan adalah membuat kecemburuan Stephen Lin semakin terbalik. Setelah seorang pria cemburu, dia cenderung melampiaskan emosinya pada pacarnya. Pada saat itu, pertengkaran tidak dapat dihindari. Begitu ada pertengkaran, kesempatan akan muncul kemudian. Yang paling dibutuhkan wanita setelah pertengkaran adalah kenyamanan pria, dan saat itu, perhatian telah ditambahkan. Dengan prestise Fei Yan, dia akan menjadi pria yang paling perhatian dan hangat untuk menghibur hati Gu Feiyan yang terluka. Semua ini direncanakan oleh Tian Ai, termasuk petualangan pilihan yang besar ini. Tian Ai sengaja kalah dalam permainan tersebut, lalu memilih petualangan besar, agar tidak membuat orang berpikir bahwa dia ingin menjemput perempuan. Dia sengaja meminta asistennya untuk menyarankan bahwa isi dari petualangan besar itu adalah untuk meningkatkan gengsi wanita tercantik di toko, sehingga dia bisa mengubah inisiatif menjadi sikap pasif tidak akan dikritik oleh orang lain. Setelah itu, dia sengaja mengatakan ini dengan lantang, pertama untuk menunjukkan bahwa dia berpikiran terbuka di dalam hatinya, dan kedua, untuk membuat Gu Feiyan merasakan kesombongan dan memberitahu dia bahwa di matanya di dalamnya, dia adalah wanita tercantik di antara hadirin. Yang keempat adalah memberi tekanan pada Gu Feiyan dan Stephen Lin. Dengan begitu banyak perhatian orang, dia akan melakukannya meningkatkan prestise Gu Feiyan. Bahkan jika Gu Feiyan tidak mau memberikannya, itu mungkin karena wajah, juga akan memberi. Ini semua dirancang dengan hati-hati oleh Tian Ai dalam waktu singkat. Dengan gerakan seperti ini, dia telah memutuskan banyak pasangan, dan sebagian besar wanita akan digendong olehnya dalam waktu seminggu setelah putus. Sebagai selebritas internet yang tampan dengan jutaan penggemar, pendapatan tahunan jutaan, menjemput gadis sangat mudah baginya, dan begitu dia menggunakan trik, itu akan menjadi lebih tidak menguntungkan. Nona Gu, Anda juga melihat bahwa saya kalah dalam permainan, jadi saya harus menambahkan prestise wanita tercantik di antara penonton. Saya pikir wanita tercantik di antara penonton tidak lain adalah Anda. Jadi, tolong tambahkan prestise bagi saya, Tuan Lin. Anda tidak akan begitu pelit dan keberatan? Itu hanya untuk menambah gengsi. Tian Ai menatap Stephen Lin dan tersenyum. Tentu saja saya tidak keberatan, jika Anda bisa menambahkannya. Stephen Lin mengangkat bahu sambil tersenyum. Dia sudah mengerti secara kasar apa yang dipikirkan Tian Ai. Petualangan yang sangat besar. Jika dia bereaksi berlebihan, itu akan memberi orang perasaan bahwa mereka tidak cukup besar, dan mereka akan dipandang rendah oleh orang lain. Jika dia tidak bereaksi dan membiarkannya meningkatkan prestise, itu pasti akan memberinya dan Gu Feiyan kesempatan untuk berkembang lebih lanjut. Tangan ini masih cukup bagus, atas nama permainan untuk mendapatkan prestise, dan mengatakannya di depan begitu banyak orang, tanpa terlihat menekan pihak-pihak yang terlibat. Stephen Lin merasa bahwa dalam hal keterampilan menjemput anak perempuan, Tian Ai ini pasti memiliki kekuatan di sekitar Wu Qing, yang jauh lebih baik darinya, jadi dia tidak tahu bagaimana cara menjemput anak perempuan. Namun, bagaimana dengan keterampilan menjemput anak perempuan? Orang yang benar-benar baik tidak perlu menjemput perempuan. Sudut mulut Stephen Lin sedikit melengkung, pada saat ini dia benar-benar ingin melihat bagaimana Gu Feiyan akan menangani Tian Ai ini. Pacarmu setuju. Tian Ai tersenyum dan memandang Gu Feiyan. Semuanya ada dalam rencananya. Dia menyatakan tujuannya secara terbuka. Dalam situasi seperti itu, Stephen Lin tidak punya pilihan selain setuju. Bahkan jika Gu Feiyan tidak ingin memberinya gengsi, dia tidak bisa membuat alasan seperti pacar saya tidak setuju. Aku ingin setuju, tapi ponselku tidak setuju. Gu Feiyan tersenyum dan mengambil ponselnya yang telah dimatikan. Ada apa? Tanya Tian Ai. Telepon dimatikan. Gu Feiyan mengangkat bahu dan berkata, "Maaf, pria tampan. Telepon dimatikan?" Tian Ai telah berkali-kali mencari seorang gadis untuk meminta gengsi, dan ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi di mana teleponnya dimatikan. Hari-hari ini, ada bandaya bersama di mana-mana. Jika ponsel Anda kehabisan daya, Anda cukup menemukan bandaya bersama untuk mengisi dayanya, dan itu tidak akan mati. Namun, ini bukan masalah bagi Tian Ai, dia mencabut kabel pengisi daya ponselnya. Bahkan, untuk memastikan siaran langsung jangka panjang, ponselnya selalu dicolokkan dengan kabel pengisi daya, bahkan asistennya membawa beberapa pengisi daya berkekuatan tinggi. Aku punya bandaya di sini untuk mengisi dayamu, kata Tian Ai. Ponsel saya memiliki kekuatan, kata Gu Feiyan. Ada listrik? Lalu mengapa dimatikan? Tian Ai bertanya dengan curiga. Karena aku sangat cantik,
Setiap kali aku keluar, akan ada banyak pria menjijikan yang ingin menambah gengsiku, jadi aku mematikan ponselku setiap kali keluar, sehingga aku tidak perlu menambahkannya. Prestise, kata Gu Feiyan. Begitu Gu Feiyan mengucapkan kata-kata ini, ekspresi Tian Ai segera berubah, dan banyak orang yang menonton teater tidak bisa menahan tawa. Kamu? Tian Ai hendak mengatakan sesuatu, tetapi Gu Feiyan segera berkata, tentu saja, aku tidak berbicara tentang kamu tidak menjijikan, dan kamu cukup tampan, tetapi bimbingan keluarga kami sangat ketat. Laki-laki berantakan tidak diperbolehkan. Po off. Seorang tamu yang duduk tidak jauh dari situ mau tidak mau memuntahkan sup di mulutnya. Banyak orang tidak bisa menahan tawa keras. Dibandingkan dengan pria menjijikan itu, pria berantakan ini tidak sebaik pria menjijikan itu. Saat ini, semua orang dapat melihat bahwa wanita yang sangat cantik ini sama sekali tidak ingin memberikan prestise kepada Tian Ai, dan dia bahkan mencoba menyakiti Tian Ai dengan berbagai cara. Tian Ai dipermalukan di depan begitu banyak orang, wajahnya hilang, dan karena dia membuat keributan besar untuk mendapatkan prestise, dia tidak bisa marah setelah disakiti. Begitu dia marah, dia akan berpikiran sempit. Nona Gu, saya baru saja kalah dalam permainan dan datang ke sini untuk mendapatkan prestise. Jika Anda tidak memberikannya kepada saya, tidak apa-apa. Tidak perlu memberi saya wajah seperti ini, bukan? Tian Ai berkata dengan senyum yang dipaksakan. Itu menimbulkan pengaruh buruk, jadi dia sengaja menunjukkan kelemahan. Kalau begitu kamu menginginkan prestiseku di depan pacarku, apakah kamu memberikan wajah pacarku? Gu Feiyan bertanya dengan wajah dingin. Ketika Gu Feiyan mengatakan ini, tidak hanya Stephen Lin yang tertegun sejenak, tetapi orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Setelah itu, kasih sayang semua orang untuk Gu Feiyan melonjak. Inilah yang harus dilakukan seorang wanita. Hari-hari ini, berapa banyak wanita cantik yang tahu cara merawat wajah pria mereka? Kebanyakan wanita cantik egois, mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan, dan mereka sama sekali tidak peduli dengan pacar mereka. Ini hanya permainan. Tian Ai sekali lagi menekankan motifnya. Kamu main-main, tapi kita tidak main-main. Pacarku peduli padamu karena wajahnya. Aku berbeda. Aku perempuan dan aku tidak punya wajah sama sekali, jadi aku tidak perlu munafik denganmu. Jika kamu ingin bermain game, kembali dan bermain, jangan datang kepadaku untuk menjemput gadis dengan kedok game, itu menjijikan. Kata Gu Feiyan dingin. Setelah beberapa putaran kompetisi, Tian Ai benar-benar kalah. Bab 687. Faktanya, semua orang tahu apa yang dipikirkan Tian Ai Chun, Gu Feiyan sangat cantik, menambah gengsi tidak dapat menjamin apa yang akan segera terjadi, tetapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Para penonton senang dengan kekecewaan Tian Ai. Di satu sisi, itu wajar karena Tian Ai terlalu terkenal, dan tidak ada yang menyukai orang terkenal. Di sisi lain, itu juga karena Tian Ai gagal menjemput perempuan. Kegagalan sangat menarik. Tentu saja, salah satu alasan utama kegembiraan orang banyak adalah karena Gu Feiyan memberikan lembar jawaban yang sama seperti yang dilakukan wanita saat mendekati pria lain. Melihat Tian Ai pergi dengan tergesa-gesa, Gu Feiyan tersenyum dan mendekati Stephen Lin dan berkata, apakah penampilan saya baik-baik saja, Xiao Lin? Penampilan saya biasa saja. Stephen Lin mengangkat bahu. Apa? Mereka menolak selebritas internet yang tampan karena kamu. Bagaimana mereka bisa begitu-begitu? Gu Feiyan cemberut tidak puas dan bertanya. Apakah kamu ingin aku mengirimimu plakat? Gadis suci dan kuat? Stephen Lin bertanya dengan mata menyipit. HMPH, kalau begitu aku akan menambahkan beberapa pria tampan ke prestiseku. Kata Gu Feiyan dengan marah. Tambahkan. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Jangan berani. Gu Feiyan tiba-tiba menunjukkan senyum tersanjung, memeluk lengan Stephen Lin dan berkata, aku hanya milikmu, dan aku bahkan tidak menambah gengsi laki-laki. Bos menghapusnya. Kamu tidak takut bosmu akan memecatmu? Stephen Lin bertanya. Buka, bagaimanapun, jika kamu punya uang, aku bisa membiarkanmu mendukungnya. Kata Gu Feiyan. Apakah ini yang harus dikatakan oleh wanita mandiri modern? Stephen Lin mengerutkan kening. Jika wanita mandiri, untuk apa Anda membutuhkan pria? Saya tidak mandiri, dan saya ingin menghabiskan uang Anda dengan penuh semangat, tidak sia-sia. Gu Feiyan berkata sebagai hal yang biasa.
Benar, aku hanya suka penampilanmu yang memuja uang. Aku akan membelikanmu tas dan mobil nanti, kata Stephen Lin. Oke, terima kasih sayang, aku sangat menyukainya, kata Gu Feiyan dengan shock. Oke, berhenti berakting, kita sudah selesai makan, ayo jalan-jalan. Pemandangan malam kota kuno bahkan lebih indah, kata Stephen Lin. Iya. Gu Feiyan mengangguk, lalu meninggalkan restoran sambil memeluk Stephen Lin. Tian Ai menyaksikan keduanya pergi dengan ekspresi jelek di wajahnya. Orang-orang di sekitar sangat pendiam dan tidak berani berbicara. Mereka semua adalah penggemar Tian Ai. Dan sekarang Tian Ai kempes karena menjemput gadis dan dipermalukan di depan umum. Jika mereka mengatakan sesuatu yang salah lagi, mereka mungkin menjadi sasaran Tian Ai untuk melampiaskan amarahnya. Wanita ini memiliki banyak pengetahuan, kata asisten wanita dengan suara rendah. Memang. Manajer di samping juga bergema. Pengetahuannya memang tidak dangkal, tetapi wanita seperti itu akan merasakan pencapaian setelah mendapatkannya. Kita masih punya 2 hari. Ketika Koenigsegg saya tiba besok, saya akan menunjukkan kepada wanita itu apa artinya menjadi kaya. Manusia hidup HMPH. Tian Ai mendengus dingin. Saat ini, Stephen Lin dan Gu Feiyan datang ke kota kuno bergandengan tangan. Dibandingkan dengan siang hari, kota kuno di malam hari jauh lebih sepi, tidak ada yang datang dan pergi di jalan, hanya beberapa orang yang berkeliaran. Karena mereka sudah membeli cukup barang di siang hari, mereka berdua benar-benar hanya berkeliaran di malam hari. Setelah berbelanja, Gu Feiyan bersikeras pergi ke parking, dan Stephen Lin hanya bisa mengikuti Gu Feiyan ke parking bar. Keduanya memesan banyak anggur dan minum sambil mendengarkan musik. Kali ini, mereka tidak bertemu lagi dengan Tian Ai dan rombongannya, mereka minum banyak anggur dan pergi bersama sampai Gu Feiyan mabuk. Stephen Lin sebenarnya sudah tahu mengapa Gu Feiyan harus minum, dan saat ini hatinya agak bersemangat. Keduanya berpegangan tangan, mengobrol dan kembali ke penginapan. Pelayan di penginapan menyapa keduanya dengan senyuman, lalu dengan serius membawa kantong teh untuk keduanya. Minumlah terlalu banyak anggur, minumlah teh PUR spesial kami untuk meredakan mabuk. Pelayan itu berkata sambil tersenyum. Langkah seperti itu membuat bantuan Stephen Lin terhadap penginapan meroket. Penginapan selebriti internet ini sama sekali berbeda dari toko selebriti internet lainnya. Tidak peduli apakah itu fasilitas layanan atau perangkat keras, tidak ada yang salah dengan itu. Setelah berterima kasih kepada pihak lain atas kantong tehnya, Stephen Lin dan Gu Feiyan kembali ke kamar. Kamu, mandi dulu, kata Gu Feiyan kepada Stephen Lin dengan wajah memerah. Bagaimana kalau mandi bersama? Stephen Lin menyarankan. Tidak. Meskipun Gu Feiyan minum terlalu banyak anggur, dia masih menahan diri untuk sementara waktu. Kalau begitu aku akan mandi, kata Stephen Lin, dan buru-buru berlari ke kamar mandi. Gu Feiyan berjalan ke tempat tidur, bersandar di papan tempat tidur dan memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam untuk menyesuaikan suasana hatinya. Di kamar mandi, Stephen Lin menggosok tubuhnya dengan cepat, terutama di beberapa tempat, dia berulang kali mencucinya dengan shower gel untuk memastikannya cukup manis dan enak. Setelah menghabiskan sekitar 10 menit, Stephen Lin membasuh seluruh tubuhnya, menggosok gigi, dan mencukur jenggotnya. Setelah menyelesaikan ini, Stephen Lin mengenakan celana dalam yang bagus, membuka pintu dan berjalan keluar. Aku sudah selesai mencuci, kamu bisa pergi, kata Stephen Lin. Jawaban Stephen Lin adalah kesepian. Stephen Lin membeku sesaat, lalu melihat ke tempat tidur. Gu Feiyan duduk di tempat tidur, bersandar di papan tempat tidur, menutup matanya dan tetap tidak bergerak. Stephen Lin sedikit terkejut, dan berjalan ke arah Gu Feiyan dan memandangnya. Hanya setelah melihat Stephen Lin barulah dia menyadari bahwa Gu Feiyan telah tertidur. Tertidur? Stephen Lin tidak percaya, dia mengangkat tangannya dan menjabatnya di depan Gu Feiyan, tetapi Gu Feiyan tidak menanggapi. Setelah itu, Stephen Lin menyentuh wajah Gu Feiyan. Gu Feiyan masih tidak menanggapi, dia sudah tertidur lelap. Ini? Stephen Lin sedikit malu, ini bukan waktu yang tepat bagi Gu Feiyan untuk tidur. Gu Feiyan. Stephen Lin memanggil dengan lembut. Gu Feiyan cemberut, tetapi tidak ada jawaban. Xiao Gu, bangun dan pecahkan, kata Stephen Lin. Hom? Gumam Gu Feiyan di mulutnya, tapi masih belum ada reaksi besar. Stephen Lin berdiri di sana, tersenyum tak berdaya, lalu menarik selimut di sampingnya dan menutupi tubuh Gu Feiyan. Setelah itu, Stephen Lin berjalan ke tempat tidur, membuka jendela dan keluar.
Ada angin sejuk di luar jendela. Meskipun musim panas, suhu di kota Xiaoli pada malam hari hanya lebih dari 20 derajat, yang merupakan suhu yang sangat nyaman. Stephen Lin berdiri di sana, menginginkan angin sejuk meniup api yang membara di tubuhnya. Namun sayangnya, angin sepau-sepau yang sejuk tidak dapat memadamkan api Stephen Lin. Setelah minum, dia sudah memiliki ekspektasi akan apa yang akan terjadi malam ini, dan ekspektasi ini membuat api di tubuhnya sangat melonjak. Setelah berpikir sejenak, Stephen Lin berjalan kembali ke kamar, berganti menjadi celana renang, keluar dari kamar, dan berjalan ke kolam renang. Karena sudah larut malam, lampu di sekitar kolam renang pun tidak dinyalakan. Stephen Lin berjalan melewati aula dan berjalan ke kolam. Yang mengejutkan Stephen Lin, ada orang di tepi kolam. Keduanya berjongkok di tepi kolam, sepertinya memegang sesuatu di tangan mereka dan menuangkannya ke dalam kolam. Stephen Lin sedikit mengernyit, dan berkata dengan lantang, "Apa yang kamu lakukan?" Keduanya dikejutkan oleh teriakan Stephen Lin, mereka buru-buru bangkit dan lari ke samping, lari keluar dari pintu keluar di sisi lain, dan menghilang ke hutan di depan mengetahui nasib. Stephen Lin agak aneh, "Kenapa kamu datang ke kolam renang tanpa tidur di malam hari?" Jadi, Stephen Lin berjalan menuju tempat keduanya berdiri tadi. Setelah berjalan mendekat, Stephen Lin mencium bau tak sedap, yang berbau seperti kotoran. Stephen Lin berjalan ke kolam dan melihat ke dalam kolam. Ada sesuatu yang mengambang di permukaan kolam, tapi karena kegelapan, dia tidak bisa melihat apa itu. Meski begitu, bau benda itu membuat Stephen Lin mengetahui identitas benda itu sekaligus. Kotoran. Itu kotoran. Stephen Lin mengerutkan kening. Apakah seseorang akan begitu jahat membuang kotoran di kolam renang akhir-akhir ini? Apa tujuan dari kotoran mereka? Apakah itu orang yang menjijikan? Stephen Lin melihat ke arah di mana keduanya menghilang. Keduanya baru saja berlari sangat cepat, dan tidak ada cahaya di tepi kolam, jadi dia tidak melihat satu sama lain dengan jelas. Alangkah baiknya jika fungsi penglihatan malam diaktifkan. Stephen Lin berkata pada dirinya sendiri dengan sedikit penyesalan. Mata kanannya adalah murid hantu. Murid hantu memiliki kemampuan penglihatan dan perspektif malam, tetapi Anda perlu menemukan cara mengaktifkannya, dan dia sejauh ini, masih belum ada cara untuk mengaktifkan kedua kemampuan ini. Jika diaktifkan, maka mungkin mereka akan dapat melihat penampilan kedua orang itu tadi. Stephen Lin berdiri di sana berpikir sejenak, lalu berbalik dan berjalan kembali ke aula. Tidak ada seorang pun di aula, dan beberapa pelayan duduk di belakang meja depan. Stephen Lin berjalan ke meja depan, dan pihak lain berdiri dan berkata, "Tuan Lin, ada yang bisa saya bantu? Apakah bos Anda ada?" Stephen Lin bertanya. "Bos kami? Bos kami belum kembali. Ada apa?" Tanya pihak lain. "Ketika bosmu kembali, minta dia untuk datang kepadaku dan katakan sesuatu padanya," kata Stephen Lin. "Apakah ini penting? Jika demikian, saya bisa memanggilnya sekarang," kata pihak lain. "Kalau begitu, silakan." Stephen Lin mengangguk. Meja depan segera menelepon dan keluar. Stephen Lin berjalan ke samping dan duduk di sofa. Sekitar 5 menit kemudian terdengar suara sepeda motor dari pintu penginapan, dan tidak lama kemudian, seorang pria paruh baya masuk dari pintu. Pria ini berusia sekitar 40 tahun, mengenakan pakaian sederhana, dengan janggut panjang di dagunya, membuatnya merasa seperti orang luar. "Bos, Tuan Lin bilang dia punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan padamu." Resepsionis berjalan ke pihak lain dan menunjuk Stephen Lin yang ada di sebelahnya. "Iya." Pria itu mengangguk, berjalan ke Stephen Lin dan mengulurkan tangannya dan berkata, "Tuan Lin, saya Su Guancong, pemilik penginapan." "Bos Su." Stephen Lin berjabat tangan dengan pihak lain, dan kemudian berkata, "Saya tidak akan berbicara omong kosong, ikuti saja saya." Setelah berbicara, Stephen Lin membawa Su Guancong ke tepi kolam renang. Bab 688. Ketika Su Guancong dan Stephen Lin berjalan ke kolam, baunya secara alami melayang ke lubang hidung Su Guancong. "Hah?" Su Guancong mengerutkan kening dan berkata, "Baunya seperti apa? Pergi dan lihat sendiri." Stephen Lin menunjuk ke air di depannya. Su Guancong berjalan ke air dan berjongkok, bau yang lebih menyengat masuk ke lubang hidungnya, dan kemudian melihat benda-benda di permukaan air. Meskipun dia tidak dapat melihat dengan jelas, Su Guancong masih tahu apa itu. "Siapa yang melakukan ini?" Su Guancong bertanya dengan kaget. "Aku juga tidak tahu."
Ketika aku datang untuk berenang tadi, aku melihat dua orang membuang barang di sini. Seharusnya benda-benda ini, kata Stephen Lin. Seseorang menuangkannya? Di mana kedua orang itu? Tanya Su Guancong. Lari? Kata Stephen Lin. Orang macam apa ini? Membuang benda semacam ini di kolam renang kita? Bukankah itu menjijikan? Su Guancong berdiri dan berkata dengan cemberut. Saya merasakan hal yang sama, jadi biarkan petugas Anda menemukan Anda kembali. Saya pikir, ini seharusnya melebihi standar lelucon. Kata Stephen Lin. Itu pasti. Su Guancong berkata dengan penuh semangat. Kolam tanpa batas ini adalah tempat pemandangan paling terkenal di toko kami. Banyak orang datang ke sini untuk itu. Jika orang tahu ada kotoran di dalamnya, maka tempat pemandangan ini akan berakhir. Terlebih lagi, hal-hal ini mungkin akan menyebar besok. Pada saat itu, orang akan masuk ke air tanpa memperhatikan, dan sudah terlambat ketika mereka mencium baunya lagi. Ini tidak hanya akan merusak kolam renang, tetapi juga toko kami mengerikan. Siapa yang melakukan ini? Apakah toko Anda telah menyinggung seseorang baru-baru ini? Stephen Lin bertanya. Tidak juga. Toko kami telah ada di sini selama bertahun-tahun, dan kami memiliki hubungan yang baik dengan bisnis di sekitarnya. Su Guancong menggelengkan kepalanya. Apakah ada pengawasan di sekitar sini? Stephen Lin bertanya. Karena kolam renang melibatkan privasi para tamu, kami tidak memasang pengawasan di sini. Su Guancong terus menggelengkan kepalanya. Mereka datang dari pintu keluar itu, mungkin kamu bisa memeriksa pengawasan di sepanjang jalan, 2 orang. Stephen Lin menunjuk ke pintu keluar di sebelahnya dan berkata, aku akan mengirim seseorang untuk menyelidiki sebentar lagi, dan aku akan mengirim seseorang untuk menanganinya sekarang. Kata Su Guancong. Baiklah, mari kita bersihkan dengan cepat, sebelum tidak ada yang mengetahuinya. Kata Stephen Lin. Terima kasih, Tuan Lin, jika bukan karena Anda, sesuatu yang besar mungkin terjadi besok. Su Guancong berkata dengan penuh semangat kepada Stephen Lin. Sama-sama. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, pacarku dan aku sangat puas dengan penginapanmu, jadi aku tidak ingin melihat dia dirusak seperti ini, itu saja. Terima kasih tidak peduli apa Anda. Bagaimana dengan itu, Tuan Lin? Semua pengeluaran Anda di penginapan kami hari ini akan diganti oleh penginapan kami, dan itu akan dianggap sebagai rasa terima kasih saya kepada Anda. Kata Su Guancong. Itu tidak perlu. Stephen Lin melambaikan tangannya untuk menolak kebaikan Su Guancong. Tuan Lin, ini hanya sedikit terima kasih. Jika Anda tidak menerimanya, maka saya akan sangat menyesal. Atau jika Anda mengajukan permintaan, selama saya bisa melakukannya, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk bertemu itu. Kata Su Guancong. Karena kamu mengatakan itu, aku butuh bantuanmu untuk satu hal. Aku akan pergi dengan pacarku besok dan akan kembali pada malam hari. Ini adalah pertama kalinya aku dan pacarku pergi berlibur. Kuharap aku bisa memberinya perjalanan yang tak terlupakan. Ketika saya kembali besok malam, saya harap kamarnya akan lebih romantis. Apakah Anda mengerti maksud saya? Kata Stephen Lin. Saya mengerti. Saya akan membiarkan seseorang mengaturnya besok, jangan khawatir. Saya pasti akan mengurus masalah ini. Kata Su Guancong. Tidak apa-apa, terserah kamu besok. Kata Stephen Lin, menepuk bahu Su Guancong, lalu berbalik dan pergi. Su Guancong secara pribadi mengirim Stephen Lin keluar dari kamar, dan kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada Stephen Lin dengan sungguh-sungguh, lalu kembali ke aula. Setelah itu, dia segera mengatur seseorang untuk membersihkan kolam renang dalam semalam. Pada saat yang sama, dia juga pergi ke ruang pemantauan untuk memeriksa pengawasan di sekitar kolam renang. Di sisi lain, di kamar Tianai. Tianai berkelahi dengan penggemar wanita. Sebagai selebritas internet, hal-hal seperti kipas rumput sudah menjadi hal yang biasa baginya. Pada dasarnya, ketika dia pergi ke kota, dia akan menemukan penggemar wanita lokal yang tampan untuk berhubungan seks. Sebagian besar penggemar wanita semuanya relatif murah, dan idola akan keluar dan memberikan orang secara gratis segera setelah mereka membuat janji. Saat ini, ponsel Tianai berdering. Tianai mengangkat telepon dan mendengarkan sebentar, lalu mengerutkan kening dan berkata, ini hal yang sangat kecil sehingga Anda gagal melakukannya? Itu bukan kegagalan, itu hanya terlihat. Kata ujung telepon yang lain. Bukankah gagal untuk dilihat? Aku berharap untuk menggunakan ini sebagai bahan besok, tapi sekarang aku tidak bisa menggunakannya.
Kamu benar-benar mengecewakanku, kata Tian Ai dengan marah. Permintaan maaf terus datang dari ujung telepon. Lupakan saja, mari kita lakukan materi nanti. Tian Ai terlalu malas untuk mendengarkan permintaan maaf di ujung telepon, langsung menutup telepon, dan kemudian terus mengerjakan penggemar wanita. Keesokan harinya, saat matahari menyinari ruangan, Gu Feiyan bangun. Di telinga terdengar suara danau yang membentur tembok, suaranya tidak keras, membuat orang merasa penuh dengan alam. Gu Feiyan sedang kesurupan sejenak. Setelah beberapa detik, mata Gu Feiyan tiba-tiba melebar. Dia tiba-tiba ingat bahwa dia minum banyak anggur dengan Stephen Lin tadi malam, dan tadi malam dia sudah memutuskan untuk memberikan Stephen Lin segalanya tentang dirinya. Tapi sepertinya, dia tertidur saat Stephen Lin sedang mandi. Gu Feiyan duduk dan melihat ke samping. Tempat tidur di sebelahnya agak berantakan, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Stephen Lin. Bagaimana dengan orang-orang? Gu Feiyan sedikit bingung, tidak tahu kemana Stephen Lin pergi. Pada saat ini, jendela di jendela dari lantai ke langit-langit dibuka. Stephen Lin, yang mengenakan rompi putih ini, berbalik dan melambai kepada Gu Feiyan. Cepat ke sini. Gu Feiyan turun dari tempat tidur dan berjalan ke balkon. Di balkon, Stephen Lin sedang memancing dengan pancing kecil. Ada meja kecil di sebelahnya, dan di atas meja ada kompor gas kecil, dan di atas kompor ada panci kecil berisi sup putih mendidih. Ada juga hal-hal seperti bawang merah, jahe dan bawang putih di sisi kompor gas. Apa yang kamu lakukan? Gu Feiyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Aku akan membuatkanmu ikan rebus dengan sup daging kambing, kata Stephen Lin. Ikan rebus dalam sup daging kambing? Apakah ini sup daging kambing? Gu Feiyan menunjuk ke sup putih di dalam panci dan bertanya. Ya, aku memintanya dari toko daging kambing di sebelah pada pagi-pagi sekali. Aku mendengar dari orang-orang di penginapan bahwa ikan di Danau Erhai sangat enak, jadi aku membeli pancing dan mendapat umpan. Jika saya beruntung tangkap satu, potong di tempat dan rebus untuk sarapan, kata Stephen Lin. Tidak beruntung? Haruskah kita minum angin barat laut? Gu Feiyan memeluk Stephen Lin dari belakang dan bertanya sambil tersenyum. Seharusnya tidak begitu. Aku baru saja melihat banyak ikan berenang di bawah rumah kita. Mereka semua ikan mas cerucian kecil. Aku tidak percaya mereka tidak mengambil umpan, kata Stephen Lin. Ikan rebus dalam sup kambing yang ditunggu-tunggu orang, apakah itu asal kata Xian? Gu Feiyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, ikan rebus dalam sup daging kambing adalah yang paling segar. Orang-orang di zaman kuno mendefinisikan kesegaran berdasarkan itu. Stephen Lin mengangguk. Hei, pelampung itu bergerak. Gu Feiyan berkata dengan bersemangat, menunjuk ke pelampung tidak jauh dari sana. Jangan bicara, ini ujian ikan. Izinkan saya memberitahu Anda harus bersabar saat memancing, terutama saat memancing. Stephen Lin berkata dengan suara rendah. Gu Feiyan memeluk Stephen Lin dengan erat dengan penuh semangat. Dia belum pernah memancing sebelumnya, jadi dia masih sangat gugup ketika melihat seseorang mencoba menangkap ikan. Pada saat ini, suara yang dalam namun luar biasa tebal datang dari sisi lain penginapan. Suara itu menyebabkan seluruh permukaan air bergetar, dan pelampung ikan yang akan tenggelam tidak jauh bergetar sedikit, dan kemudian tidak ada gerakan. Brengsek. Stephen Lin tidak bisa menahan kutukan. Ikan yang hendak mengambil umpan ditakuti oleh suara yang tiba-tiba. Begitu terdengar suara ini, itu adalah suara mobil sport super. Hanya mesin V12 mobil super yang bisa mengeluarkan suara yang begitu panjang dan tebal. Bas, bas, bas. Deru mesin terdengar satu demi satu, setiap kali lebih keras dari yang sebelumnya. Mobil macam apa ini? Sangat keras? Gu Feiyan bertanya dengan curiga. Saya tidak tahu mobil jenis apa itu. Saya hanya tahu bahwa orang bodoh ini tidak memiliki moralitas publik. Dia keluar untuk meledakkan jalan pada pukul 8, dan mengganggu impian banyak orang, kata Stephen Lin. Memang, aku sama sekali tidak memiliki moralitas publik, aku akan pergi dan melihat-lihat, kata Gu Feiyan, berjalan ke sisi lain ruangan dan membuka jendela untuk melihat keluar. Karena berada di lantai pertama, sekilas dia melihat sebuah mobil sport diparkir lebih dari 10 meter dari jendelanya. Warna utama mobil sport tersebut adalah hitam, dan beberapa tempat, seperti bagian samping mobil, disemprot dengan garis-garis hijau. Gu Feiyan telah melihat dunia,
Dia tahu seperti apa rupa Lamborghini Ferrari, tetapi dia tidak tahu mobil seperti apa yang ada di depannya. Sekelompok orang mengepung mobil, orang-orang ini memotret mobil dengan ponsel mereka. Seharusnya ada orang yang duduk di dalam mobil. Jika tidak, tidak akan ada suara berisik. Siswa Xiaolin, datang dan lihat mobil macam apa ini? Teriak Gu Feiyan. Stephen Lin meletakkan pancing dan berjalan ke sisi Gu Feiyan untuk melihat keluar. Setelah melirik ke badan mobil, Stephen Lin berkata, "Ini mobil mewah, Koenigsegg, yang ini harganya 30-40 juta yuan." Ah, mobil seharga 30-40 juta yuan? Gu Feiyan tidak percaya, matanya membelalak. Yah, dan jenis mobil yang tidak bisa kamu beli jika kamu punya uang. Mereka yang membeli mobil ini semuanya adalah miliarder, kata Stephen Lin. Lalu mengapa kamu tidak membelinya? Tanya Gu Feiyan. Itu terlalu murah, kata Stephen Lin. Terlalu murah? Gu Feiyan memutar matanya. Mobil seharga 30-40 juta yuan terlalu murah. Jadi mobil seperti apa yang dianggap mahal? Cadangan kas saya saat ini adalah sekitar 16 miliar yuan, dan tingkat bunga tahunan yang diberikan kepada saya oleh bank bisa menjadi 4%, yang berarti saya dapat mengumpulkan lebih dari 600 juta yuan bunga saja setahun, dan jika itu tersebar merata ke 1 bulan bunga bulanan sekitar 50 juta, dan saya dapat membeli 1 bulan hanya dengan membayar bunganya. Apakah menurut Anda barang ini terlalu murah? Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Itu benar-benar murah. Gu Feiyan menjulurkan lidahnya dan berkata dengan canggung. Bab 689. Gu Feiyan dulu berpikir bahwa ada pepatah yang sangat sok, yaitu, jangan gunakan pendapatan tahunan Anda untuk menantang uang saku saya. Namun, kalimat ini jelas tidak cukup untuk Stephen Lin, harus diganti dengan, jangan gunakan penghasilan seumur hidup Anda untuk menantang saya untuk bunga sehari. Bunga bulanan adalah 50 juta, dan bunga hari itu akan lebih dari 1 juta orang mungkin tidak dapat menghasilkan uang ini sepanjang hidup mereka. Di masa lalu, Gu Feiyan tidak memiliki pemahaman yang sangat intuitif tentang kekayaan Stephen Lin, tetapi sekarang Stephen Lin menjelaskannya seperti ini, dia sangat menyadari kekayaan Stephen Lin. Sejenak, dia merasa Koenigsegg lemah, dan pacarnya bisa membelinya dengan bunga sebulan. Jadi apa gunanya? Namun, Stephen Lin tidak puas dengan kepura-puraan saat ini. Lanjutnya, jika Anda melihat pendapatan perusahaan saya, perusahaan dapat memberi saya pendapatan puluhan miliar setahun, dan jika dihitung 10 miliar, pendapatan rata-rata sebulan adalah sekitar 900 juta yuan, dan pendapatan harian bisa mencapai 30 juta yuan, yang berarti pendapatan harian perusahaan saya dapat membeli Koenigsegg. Gu Feiyan merasa sedikit terdiam. Nilai pasar saat ini dari perusahaan induk Koenigsegg adalah sekitar 30 miliar. Dengan uang tunai dan sebagian dari penggantian ekuitas, saya dapat dengan mudah membeli perusahaan ini. Stephen Lin terus berpura-pura. Oke, teman sekelas Xiaolin, aku tahu kamu sangat kaya. Berhentilah pamer padaku, kamu tidak memiliki rasa pencapaian untuk dipamerkan kepadaku. Gu Feiyan tersenyum tak berdaya. Siapa bilang tidak ada rasa pencapaian? Studi eksperimental telah menunjukkan bahwa rasa penghalang yang dibawa dengan pamer ke orang terdekat Anda sebenarnya lebih baik daripada pamer ke orang asing. Karena dengan cara ini mereka juga akan memberi Anda berkat yang paling tulus. Ayo, berikan, aku berharap kamu baik-baik saja. Kata Stephen Lin sambil tersenyum. Kalau begitu aku berharap kamu beruntung seperti Dong Haishou Binanshan. Kata Gu Feiyan dengan bibir melengkung. Saya telah menerima restu Anda. Tunggu, saya akan membuatkan Anda sarapan yang lezat. Kata Stephen Lin. Apalagi yang bisa saya lakukan? Suara mobil ini sangat keras sehingga ikan-ikan itu ketakutan. Gu Feiyan mengerutkan kening. Kamu tunggu, kata Stephen Lin, berbalik dan berlari menuju balkon. Gu Feiyan memandang Stephen Lin dengan curiga, tidak tahu apa yang akan dilakukan Stephen Lin. Tepat ketika Stephen Lin berlari ke balkon, Stephen Lin melompat, menggambar busur yang indah di udara, berguling melewati pagar balkon, dan kemudian melompat ke air dengan plop. Ah! Teriak Gu Feiyan, dan bergegas ke tepi balkon. Di bawah adalah danau Erhai dengan semburan air, dan sosok Stephen Lin sudah lama menghilang. Meskipun dia tahu bahwa Stephen Lin adalah seorang ahli super, Gu Feiyan masih dengan gugup meraih pagar dan terus melihat sekeliling. Setengah menit berlalu dalam sekejap mata, jantung Gu Feiyan berdetak semakin cepat, dan tangannya yang memegang pagar semakin keras. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba menembus permukaan air dan melayang ke udara.
Sosok itu mengeluarkan semburan tetesan air, yang memancarkan warna pelangi di bawah sinar matahari. Dengan sekejap, pria itu mendarat di balkon. Pakaian di tubuhnya benar-benar basah kuyup, dan dia memegang ikan kecil di satu tangan, dengan senyum puas di wajahnya. Kamu membuatku takut sampai mati. Gu Feiyan melompat ke Stephen Lin dengan penuh semangat dan memeluk Stephen Lin dengan erat. Aku dewa perang yang kuat, aku baik-baik saja. Stephen Lin menepuk punggung Gu Feiyan. Kamu tidak diizinkan melakukan ini di masa depan. Gu Feiyan memandang Stephen Lin dengan serius dan berkata, aku tidak mengizinkanmu melakukan hal menakutkan seperti itu tiba-tiba. Oke. Stephen Lin mengangguk, lalu mengangkatnya. Ikan dan berkata, air tawar, tunggu sup ikanku. Setelah mengatakan ini, Stephen Lin menoleh dan mengambil belati di atas meja, dan mengolah ikan menjadi potongan-potongan daging sebening kristal. Setelah itu, Stephen Lin melemparkan dagingnya irisan ke dalam sup daging kambing panas, dan kemudian menuangkan semua bawang dan jahe di atas meja ke dalam panci. Setelah menyelesaikan ini, Stephen Lin mengulurkan tangan dan mematikan kompor gas. Oke, kata Stephen Lin sambil mengambil mangkuk untuk Gu Feiyan. Ikan di dalam mangkuk sangat putih dan empuk, dan terlihat enak dipandang. Ini ditakdirkan untuk menjadi sarapan yang luar biasa. Sup daging kambing dipasangkan dengan ikan, yang membuat kesegaran sup sepanci ini mencapai titik ekstrim. Keduanya meminum seluruh panci sup, tidak meninggalkan apapun. Setelah itu, keduanya berganti pakaian dan berjalan keluar ruangan. Di luar penginapan, Koenigsegg dikelilingi oleh banyak orang. Saat ini, mobil berhenti untuk meledakkan jalan. Tian Ai berdiri di samping mobil, bersandar pada badan dan mengambil gambar. Ada banyak peralatan profesional yang menghadap ke arahnya. Itu tampaknya syuting beberapa film seni. Melihat Stephen Lin dan Gu Feiyan keluar dari penginapan, senyuman muncul di sudut mulut Tian Ai, lalu dia membuka pintu dan masuk, menyalakan mobil. Raungan rendah terdengar lagi. Jika Stephen Lin tidak bertindak agresif sebelumnya, maka Gu Feiyan mungkin menyesali suara mobil ini. Tetapi setelah kepura-puraan Stephen Lin selesai, Gu Feiyan tidak terlalu merasakan puluhan juta mobil. Suara yang dalam ini secara alami menjadi tidak berarti. Ayo bersepeda. Ketika kamu datang ke kota Xiaoli, kamu harus bersepeda di sekitar Danau Erhai. Kata Gu Feiyan sambil memegang tangan Stephen Lin. Stephen Lin mengangguk, dan melirik Koenigsegg. Tian Ai, yang sedang duduk di dalam mobil, melihat mata Stephen Lin, dan menginjak pedal gas seolah pamer. Deru mobil memekakan telinga, dan para wanita dan pria yang mencari uang di sekitar hampir sangat gembira hanya dengan mendengar suara ini. Banyak orang mengambil foto dan membuat video kecil di sana, sehingga mereka bisa pamer di beberapa saat kemudian. Stephen Lin tersenyum, memberi Koenigsegg jari tengah, lalu meraih tangan Gu Feiyan dan berbalik untuk pergi. Dia Osi. Tian Ai berkata dengan nada menghina. Menurut pendapatnya, jari tengah Stephen Lin tidak diragukan lagi mewakili hati Stephen Lin yang rendah hati. Ya Tuhan Ai, apa yang terjadi tadi malam berantakan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Asisten wanita itu bertanya dengan suara rendah sambil bersandar ke jendela. Kalau begitu, buatlah tulisan di kamar. Jangan beritahu aku tentang hal-hal sepele seperti itu. Ngomong-ngomong, kapan kita akan syuting di jalan sekitar danau? Tanya Tian Ai. Aku akan bangun sebentar, tunggu saja, kata asisten wanita itu. Cepatlah, aku tidak sabar, kata Tian Ai. Oke, tapi kamu harus hati-hati. Mobil ini sangat mahal, kami tidak mampu membelinya jika kami menjualnya, kata asisten wanita itu. Aku tahu. Tian Ai mengangguk dan melihat ke kejauhan. Di kejauhan, Stephen Lin dan Gu Feiyan baru saja memindai kode QR untuk membuka sepeda tandem bersama yang diparkir di pinggir jalan, dan mereka mengendarai sepeda satu persatu dari pandangan Tian Ai. Langit biru, awan putih, angin sepau-sepau. Ini adalah cuaca yang baik, tidak ada yang akan mengatakan tidak. Dengan Gu Feiyan di depan dan Stephen Lin di belakang, keduanya mengendarai sepeda tandem mereka di jalan aspal di sekitar danau. Suhu lebih dari 20 derajat membuat orang merasa sangat nyaman, dan terkadang matahari bersinar, tetapi karena ini pagi hari, matahari juga sangat lembut. Di pinggir jalan terdapat Danau Erhai, dan ada beberapa perahu kayu kecil yang mengapung di Danau Erhai. Ada pohon yang agak menguning di pinggir jalan. Dan ada beberapa daun tumbang di tanah, roda-roda lewat dan mengangkat daun-daun yang berguguran, menghilangkan musim panas. Akan ada pemandangan indah di jalan sebentar lagi, kamu harus memotretku. Aku bahkan tidak mengeluarkan ponselku,
kata Gu Feiyan. Tidak masalah. Stephen Lin tersenyum. Saya telah memimpikan pemandangan di depan saya lebih dari sekali. Kami duduk di dalam mobil dan berjalan di pemandangan yang begitu indah. Tidak ada yang mengganggu kami. Anda milik saya sepenuhnya. Setiap kali saya bangun dari mimpi, saya akankah kehilangan yang tidak biasa? Mengetahui takdir, kamu pikir aku sedang bermimpi sekarang? Tanya Gu Feiyan. Tentu saja tidak. Seperti yang dikatakan Stephen Lin, dia mengulurkan tangannya dan mencubit pantat Gu Feiyan. Apa yang kamu lakukan? Seru Gu Feiyan. Apakah sakit? Jika sakit, itu bukan mimpi. Stephen Lin tersenyum. Kamu nekrotik. Gu Feiyan menoleh dan menatap Stephen Lin dengan marah. Berkendara dengan serius, kamu mengendalikan setang. Kata Stephen Lin. HMPH. Gu Feiyan mendengus dengan arogan, melihat ke depan. Keduanya berjalan di sepanjang jalan aspal dan mengalami banyak pemandangan indah di sepanjang jalan. Saat itu, suara mesin teredam datang dari belakang. Stephen Lin menoleh ke belakang dan menemukan bahwa itu adalah Koenigsegg yang diparkir di pintu masuk penginapan. Koenigsegg sangat cepat, dan dalam sekejap mata, ia sampai ke sisi sepeda Stephen Lin. Sopirnya tidak lain adalah Tianai. Di belakang Koenigsegg ini ada sebuah SUV, dan seseorang mencondongkan tubuh dari sunroof, memegang kamera dan merekam Koenigsegg. Hai. Tianai menurunkan jendela penumpang, dan menyapa Gu Feiyan dan Stephen Lin. Gu Feiyan melirik Tianai dan berkata, minggir, kamu menghalangi kami untuk melihat pemandangan. Apakah kamu ingin pergi jalan-jalan? Aku akan memberimu tumpangan. Kata Tianai. Hanya mobil ini, saya khawatir saya tidak memenuhi syarat untuk membawa saya. Kata Gu Feiyan dengan arogan. Tianai sedikit mengernyit, dan berkata, ini Koenigsegg sebuah mobil bernilai lebih dari 30 juta yuan. Anda mengatakan Anda tidak memenuhi syarat untuk membawa Anda? Lalu mobil apa yang memenuhi syarat untuk membawa Anda? Apakah sepeda ini di bawah Anda? Mobil tidak peduli seberapa mahal itu, percuma jika bukan kekasihmu yang mengemudikan mobil itu. Kata Gu Feiyan, menatap kembali ke arah Stephen Lin, dan tersenyum manis. Stephen Lin juga tersenyum pada Gu Feiyan. Melihat keduanya menunjukkan kasih sayang mereka di depan wajahnya, kemarahan karena dipermalukan kemarin bercampur dengan kecemburuan saat ini, membuat kemarahan Tianai langsung meluap, dan dia tiba-tiba menginjak pedal gas dan datang ke depan Gu Feiyan. Jarak 3 atau 2 meter, dia tiba-tiba memutar setir, memotong langsung ke jalan masuk Gu Feiyan dari jalan masuknya sendiri, dan kemudian, Tianai menginjak pedal gas dengan tiba-tiba. Rem hebat Koenigsegg membuat mobil berhenti bergerak dalam waktu singkat. Saat berikutnya, ledakan teredam datang dari belakang Koenigsegg. Tianai mematikan mobil, membuka pintu dan keluar dari mobil, dan masuk ke belakang mobil. Di belakang mobil, bagian depan sepeda Gu Feiyan dan Stephen Lin menyentuh bagian belakang mobil Koenigsegg. Tempat keduanya bersentuhan agak penyok, dan ada sedikit cat yang hilang. Seringai muncul di sudut mulut Tianai, lalu menoleh untuk melihat Gu Feiyan, dan berkata dengan panik. Nona Gu, kenapa kamu menabrak mobilku? Bab 690. Suara Tianai sangat dianiaya dan sulit dipercaya, membuat orang merasa bersalah. Pada saat ini, mobil yang mengikuti Tianai juga berhenti, dan orang-orang di dalam mobil membuka pintu, keluar dari mobil satu demi satu, lalu dengan cepat berlari ke arah Tianai dan Gu Feiyan. Ya Tuhan, apa yang terjadi di sini? Kenapa kamu dari belakang? Seru manajer itu dengan bersemangat. Ini mobil mewah senilai lebih dari 30 juta yuan. Harganya ratusan ribu dolar untuk menabraknya, kan? Kata asisten wanita itu. Orang-orang di sekitar berbicara dengan penuh semangat, mengungkapkan keterkejutan mereka. Stephen Lin sedikit mengernyit, berjalan ke arah Gu Feiyan dan bertanya. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Gu Feiyan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedih. Aku baru saja mengerem, tapi dia mengerem terlalu cepat, aku gagal berhenti. Tidak apa-apa. Stephen Lin menyentuh kepala Gu Feiyan dan berkata. Bagus kamu baik-baik saja. Dia baik-baik saja, tapi mobilku baik-baik saja. Dia masih menunjukkan kasih sayang pada saat itu, dan berkata dengan dingin wajah. Stephen Lin menoleh dan melirik Tianai, berjalan ke arah Tianai dengan wajah gelap, mencengkeram kerah Tianai dan berkata, apakah kamu tahu bahwa kamu hampir menyakiti pacarku?
Apa yang kamu lakukan? Seseorang? Tunjukkan padaku. Orang ini membelokkan mobilku dan menabraknya. Dia terlalu sombong, kata Tian Ai dengan bersemangat. Itu terlalu sombong. Siapa itu? Bagaimana kamu bisa memukul seseorang setelah mengejarnya? Orang-orang di sekitar berteriak, dan terlebih lagi, mereka mengeluarkan kamera mereka dan mengarahkannya ke Stephen Lin. Jika Anda tidak secara paksa berpindah jalur dan mengerem, apakah mobil kami tidak dapat berhenti? Stephen Lin bertanya. Kamu tidak bisa berhenti. Apakah ini ada hubungannya denganku? Menurut Undang-Undang Lalu Lintas, kamu bertanggung jawab penuh atas tabrakan dari belakang. Kamu harus membayarnya. Ini adalah mobil mewah senilai lebih dari 30 juta yuan. Kalau dipukul seperti ini, jangan khawatir. Harganya bisa ratusan ribu. Kata Tian Ai bercanda. Jangan coba-coba kabur. Asisten Tian Ai mengikuti. Stephen Lin menatap selebritas internet di depannya. Sebelumnya, selebritas internet ini hanya melakukan hal-hal sepele dan menjijikan. Saat itu, Gu Feiyan datang untuk mendidiknya, jadi Stephen Lin tidak pernah melakukan apapun pada selebritas internet ini. Internet selebriti bahkan datang untuk bermain punch dengannya, itulah sebabnya dia mencari kematian. Meskipun mereka berdua tidak mengendarai dengan cepat sekarang, itu agak berbahaya ketika mereka menabrak mobil. Stephen Lin tidak akan pernah membiarkan siapapun membahayakan wanitanya, bahkan jika bahayanya sangat rendah. Oleh karena itu, saat ini, kemarahan batin Stephen Lin sudah membara. Lari. Bagaimana saya bisa lari? Stephen Lin mencibir, dan melemparkan Tian Ai dengan santai. Tubuh Tian Ai jatuh dengan keras ke tanah, dan di sepanjang jalan berguling ke belakang beberapa kali sebelum berhenti. Tian Ai. Asisten wanita dan manajer bergegas berteriak, membantu Tian Ai berdiri. Tian Ai terlempar ke tanah dalam kekacauan, dia dibantu oleh seseorang, menunjuk ke arah Stephen Lin dan berteriak. Kamu, ada yang salah denganmu, kamu menabrak mobilku setelah menabraknya dari belakang. Tidak, kamu harus menelepon polisi. Cepat panggil polisi. Seseorang segera mengangkat telepon dan menelepon polisi. Kamu hampir melukai pacarku. Memukulmu dianggap ringan. Stephen Lin mencibir, berjalan ke samping mobil dan memandang Tian Ai dan berkata, apakah ini mobilmu? Tentu saja milikku. Teriak Tian Ai. Itu bagus. Stephen Lin menyeringai, lalu menekan 5 jarinya ke mobil. Semua orang memandang Stephen Lin dengan curiga, tidak tahu apa yang akan dilakukan orang ini. Di bawah pengawasan semua orang, 5 jari Stephen Lin tiba-tiba menekan, dan kemudian meluncur melintasi badan mobil sedikit demi sedikit. Mencicit-mencicit. Tergesernya kuku dan bodi mobil menghasilkan suara yang tajam dan keras, dan pada saat yang sama, 5 goresan juga muncul di bodi mobil. Goresan ini bukan hanya goresan biasa, ia telah menembus jauh ke dalam tubuh, dan langsung memotong 5 retakan di tubuh. Tidak sesederhana cat touch up untuk memperbaikinya, dia harus mengganti seluruh bagian, yang akan menelan biaya setidaknya $1 juta. Tidak. Teriak Tian Ai bersemangat. Orang-orang di sekitar juga berteriak, mereka tidak menyangka Stephen Lin akan membuka mobil sebanyak 5 kali. Yang lebih mengejutkan mereka adalah, bagaimana mungkin tenaga manusia membuat 5 lubang di badan serat karbon? Berapa banyak kekuatan jari yang dibutuhkan untuk melakukan ini? Bahkan dengan pisau, itu mungkin tidak dapat mencapai efek seperti itu, bukan? Stephen Lin tersenyum dan membuka 5 bukaan dari bagian belakang mobil ke pintu sebelum berhenti. Pada saat ini, kulit semua orang sepucat seolah-olah mereka telah mengalami konstipasi selama seminggu. Kamu, Tian Ai hendak mengatakan sesuatu, tetapi Stephen Lin membuka pintu Koenigsegg. Apa yang kamu lakukan? Seru Tian Ai. Stephen Lin menyeringai, mengangkat kakinya ke arah pintu yang terbuka dan menendangnya. Dengan keras, pintu tidak dapat menahan gaya dari kaki Stephen Lin, dan seluruh pintu langsung pecah dari engselnya, lalu terbang keluar seperti itu. Ah! Tian Ai berteriak kegirangan, karena terlalu banyak tenaga, suara tangisan ini pada akhirnya tidak terdengar. Rasanya seperti tercekik. Semua orang di sekitar melakukan hal yang sama. Belum selesai, Stephen Lin berjalan ke depan mobil, melompat ke atas mobil. Kamu, tidak lagi. Tian Ai berteriak sekuat tenaga. Stephen Lin sama sekali mengabaikan Tian Ai, mengangkat kakinya ke jendela mobil dan menendangnya. Dengan 2 poni, 2 lubang langsung diinjak di jendela mobil. Tian Ai menunjuk Stephen Lin, napasnya sangat cepat,
dan dia sepertinya akan pingsan kapan saja. Tian Ai, tidak apa-apa, kami tidak merusak mobilnya. Semuanya direkam, dan dia akan kehilangan segalanya nanti. Asisten wanita itu berhasil menjaga akal sehatnya dan menghibur Tian Ai. Mendengar apa yang dikatakan asisten itu, Tian Ai tiba-tiba kembali sadar. Ya, jika mobilnya rusak, biarkan dia membayarnya. Dia tidak merusak mobilnya. Bahkan jika disewa, tidak mungkin dia membayarnya. Bahkan jika mobil itu dibom di sini, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Memikirkan hal ini, hati Tian Ai langsung stabil. Selama tidak ada hubungannya dengan dia, maka dia bisa melakukan apapun yang dia mau dengan mobil ini. Jika kamu terus melakukannya, yang terbaik adalah membakar mobil ini, dan kamu akan kehilangan segalanya. Tian Ai berteriak dengan semangat. Masuk akal bagimu untuk mengatakan itu? Stephen Lin berkata, melompat dari kap mobil, dan kemudian masuk ke dalam taksi dengan korek api. Benar-benar terbakar? Mata Tian Ai membelalak ngeri. Dia merasa pria di depannya pasti gila, bahkan membakar mobil sport seharga 30 juta yuan. Cepat hentikan dia, jika dia tidak punya uang untuk membayar, kita masih akan sial. Manajer itu berteriak dengan semangat. Mendengar apa yang dikatakan manajer, Tian Ai bergidik. Dia tiba-tiba menyadari bahwa jika Stephen Lin baru saja menghancurkan mobilnya, kompensasi 1,8 juta yuan mungkin tidak menjadi masalah. Jika dia membakar mobil itu, dia pasti tidak akan mampu membayarnya. Atau mereka yang menyewa mobil. Hentikan dia! Teriak Tian Ai. Segera, seseorang bergegas menuju Stephen Lin. Namun, saat ini Stephen Lin sudah menyalakan jok mobil dengan korek api. Kursi kulitnya terbakar sangat cepat, dan nyala api meledak ke langit dalam sekejap mata. Sekarang tidak ada yang berani melangkah maju, karena saat ini tidak ada alat pemadam kebakaran, entah mobil itu akan terbakar dan meledak. Kamu gila? Kamu pasti gila. Ini mobil bernilai lebih dari 30 juta yuan. Beraninya kamu membakarnya, bahkan jika kamu menjualnya, kamu tidak mampu membeli mobil ini. Tian Ai berteriak dengan semangat. Stephen Lin berdiri di samping mobil, memandangi taksi yang terbakar, dan berkata dengan tenang. Saya belum pernah membakar mobil sebagus ini dalam hidup saya. Kelihatannya sangat bagus saat terbakar. Kamu? Tian Ai menunjuk melihat Stephen Lin, dia terdiam. Gu Feiyan berjalan ke sisi Stephen Lin dan memegang tangan Stephen Lin dengan erat. Pada saat ini, dia sangat bersemangat. Stephen Lin melampiaskan amarahnya padanya dan langsung membakar sebuah mobil senilai 30 juta yuan. Setiap orang harus dipindahkan sampai mati. Saat itu, mobil polisi akhirnya tiba. Melihat Koenigsegg yang terbakar, polisi berputar-putar. Bagaimana ini terjadi? Apakah mobil itu terbakar? Tapi bukankah penelepon mengatakan bahwa seseorang menabrak seseorang dalam kecelakaan lalu lintas? Apa yang terjadi di sini? Tanya polisi itu. Kamrat polisi, dia membakar mobil saya. Orang ini. Dia menabrak mobil saya, memukul saya, dan membakar mobil saya. Tian Ai menunjuk ke arah Stephen Lin dan berteriak dengan penuh semangat. Kamrat polisi, orang seperti itu harus dihukum berat. Secara terang-terangan menghancurkan harta benda orang lain, orang seperti ini harus ditangkap dan dihukum. Manajer itu juga berteriak. Polisi itu mengerutkan kening pada Stephen Lin dan bertanya. Apakah kamu membakar mobil ini? Iya. Stephen Lin mengangguk. Berani sekali. Mobil ini adalah mobil mewah puluhan juta. Jika Anda mengatakan ingin membakarnya, menurut Anda siapa Anda? Apakah Anda orang kaya dalam daftar Forbes? Tanya polisi itu dengan marah. Bagaimana kamu tahu? Stephen Lin bertanya dengan setengah tersenyum. Dia memang masuk dalam daftar Forbes orang terkaya di Kerajaan Naga, peringkat di atas 100. Saya juga tahu bahwa Anda akan segera masuk penjara. Ikutlah dengan kami, kata polisi itu. Mengapa kamu pergi denganmu? Stephen Lin bertanya. Anda dicurigai merusak properti orang lain, dan jumlahnya sangat besar. Apakah kejahatan ini cukup? Tanya polisi itu. Lalu bagaimana jika pemilik properti setuju dengan saya untuk menghancurkan propertinya? Lalu apakah saya menganggapnya sebagai kejahatan? Tanya Stephen Lin. Apa maksudmu? Mungkinkah orang akan setuju denganmu untuk membakar mobil mereka? Jika kamu benar-benar setuju, apakah mereka akan memanggil polisi? Tanya polisi itu dengan kening berkerut.
Mobil ini bukan milikmu, kan? Stephen Lin menatap Tian Ai dan bertanya sambil tersenyum. Apa yang kamu bicarakan? Mobil ini milikku, kata Tian Ai dengan bersemangat. Sungguh? Shanghai B88588? Bagaimana saya ingat bahwa mobil ini dari persewaan mobil Tian Hao di kota Xiahai? Stephen Lin bertanya. Apa? Tian Ai memandang Stephen Lin dengan heran, dia tidak menyangka Stephen Lin tahu asal-usul mobil ini. Bagaimana Anda tahu? Tanya agen di samping. Sayangnya, pemilik mobil ini telah makan malam dengan saya dan memberitahu saya tentang mobil ini, tolong tunggu saya dan saya akan menelepon. Kata Stephen Lin, mengangkat teleponnya dan menelepon, lalu menekan tombol bebas genggam.